Bab 941 Tuan Paviliun Selatan. Mu Chen berdiri di danau sambil melihat segitiga hitam dengan keheranan di matanya saat suhu logam meningkat. Sejak Mu Chen memperoleh objek ini adalah pertama kalinya ia mendapat tanggapan. Objek ini sangat misterius dan jelas ditempatkan di celah spasial oleh seseorang untuk menyembunyikannya. Jika bukan karena kompas spiritual, Mu Chen pasti tidak akan dapat menemukannya. Menurut tebakan Mu Chen, objek ini seharusnya sangat terkait dengan perbendaharaan alam penguasa bumi tetapi membutuhkan cara khusus untuk menggunakannya. Itu karena Mu Chen tidak bisa mengendalikannya bahkan jika dia telah menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Tapi untungnya, benda ini sudah merespon sekarang. Apakah karena gumpalan ringan itu? Mata Mu Chen berkedip ringan saat tatapannya mengarah ke 5 garis cahaya di tengah danau. Banyak ahli mencoba menangkap mereka pada saat ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Seolah-olah kelima gumpalan cahaya itu memiliki kecerdasan yang tahu bagaimana menghindari serangan. Logam segitiga hitam hanya memiliki respons ketika Mu Chen memasuki pusat danau ini. Oleh karena itu, Mu Chen hampir yakin bahwa itu disebabkan oleh gumpalan cahaya itu. Untuk membuktikan tebakannya, Mu Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat berjalan menuju gumpalan cahaya itu. Saat dia mendekati mereka, dia menyadari bahwa logam segitiga hitam itu semakin memanas. Jadi memang begitu. Tatapan Mu Chen cerah, karena dia tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya. Ketika dia mulai mendekati gumpalan cahaya itu sepertinya sedikit melambat. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang akrab. Item ini memang berguna. Mu Chen langsung bersukacita di dalam hatinya ketika dia melihat situasi ini dan kemudian mendorong kecepatannya ke batas tanpa ragu-ragu, berjalan menuju gumpalan cahaya yang paling menyilaukan di antara 5. Dia telah memperhatikan bahwa gumpalan cahaya itu sangat bersinar. Itu lebih dari lipat menyilaukan dibandingkan dengan yang lain. Dengan melihat, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti tidak sederhana. Sebelumnya, ketika banyak ahli mencoba menangkapnya, segumpal cahaya telah melarikan diri dari mereka. Gumpalan cahaya itu tampaknya mampu terbang melintasi ruang angkasa dengan gerakan yang bahkan membuat penguasa kelas 6 tidak berdaya melawannya. Namun, gumpalan cahaya itu jelas tidak bisa lepas dari danau ini. Kalau tidak, bahkan Kaisar Tidur dan yang lainnya tidak akan mengejar mereka jika mereka melarikan diri. Target Mu Chen sangat jelas. Tetapi ketika para ahli lain melihatnya berjalan menuju gumpalan cahaya itu, mereka tidak bisa menahan senyum mengejek. Itu karena, sebelumnya, mereka telah melihat betapa cepatnya gumpalan cahaya itu. Hampir 10 penguasa kelas 6 berusaha untuk menghalanginya lebih awal, tetapi malah dikacaukan oleh gumpalan cahaya itu. Meskipun semua orang takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen ketika dia bertarung dengan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, kekuatan kasar jelas tidak berguna saat ini. Dengan demikian, para ahli yang awalnya di depan Mu Chen telah membuka jalan, memungkinkan Mu Chen untuk mengejar gumpalan cahaya itu, karena mereka jelas bermaksud melihatnya menderita. Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan pikiran orang lain. Tanpa penghalang apapun, siluetnya telah berkedip dan dia sudah berada dalam jarak 100 kaki dari gumpalan cahaya itu. Ketika semua orang melihat bahwa Mu Chen benar-benar berhasil berada dalam jarak 100 kaki dari gumpalan cahaya itu, bukan saja mereka tidak cemas, mereka bahkan memperlambat kecepatan mereka dengan penuh minat dan tersenyum dengan mata menyipit pada pemandangan ini. Mu Chen telah memperhatikan orang-orang yang mencoba untuk menonton saat dia membodohi dirinya sendiri. Segera, sudut bibirnya naik menjadi lengkungan yang tidak terlihat, karena dia telah menemukan bahwa logam segitiga hitam itu menjadi lebih panas. Itu mirip dengan magma. Mu Chen mengangkat tangannya dengan logam hitam menghadap gumpalan cahaya beriak yang akan melarikan diri. Pada saat itu, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa logam hitam di tangannya telah bergetar hebat, mirip dengan suara dengungan yang tidak terlalu mencolok yang berdesir di atmosfer. Saat atmosfer berdengung, gumpalan cahaya yang berjarak 100 kaki, yang hendak melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Suara mendesing. Itu juga pada saat itu ketika cahaya melonjak di mata Mu Chen dan kilau mekar di hitamnya. Sepasang sayap Phoenix terbuka dan kecepatannya telah mencapai batas pada saat itu juga. Berdesir, itu hanya sekejap dan dia sudah melakukan perjalanan 100 kaki. Ketika Mu Chen muncul di atas gumpalan cahaya itu, tangannya seperti sambaran petir, memasuki gumpalan cahaya dan meraih benda di dalamnya sebelum ada yang bisa menanggapinya. Pada saat itu,
Ketika Mu Chen meraih gumpalan cahaya itu, seluruh danau menjadi sunyi dan orang-orang yang awalnya berniat untuk menonton Mu Chen membodohi dirinya sendiri membuat ekspresi mereka membeku. Ekspresi tercengang di wajah mereka sangat lucu. Dia meraih gumpalan cahaya itu. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya seruan terdengar. Kecuali suara itu tergagap, yang mencerminkan gelombang kekerasan di hatinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa barang yang begitu banyak dari mereka coba tangkap akan dengan mudah diperoleh oleh Mu Chen. Bagaimana mungkin? Semua orang sedikit tercengang ketika mereka merasakan sakit di hati mereka setelahnya. Benjolan cahaya itu adalah yang paling bersinar, jadi item di dalamnya pasti tidak akan sederhana. Bahkan mungkin cairan surgawi spiritual yang mereka kejar. Tapi itu sebenarnya sangat mudah didapat oleh Mu Chen. Dampak dari adegan ini bahkan lebih kuat daripada ketika Mu Chen mengalahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga sedikit terpana. Hasil ini juga melebihi harapannya. Dia hanya ingin mencoba menangkapnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gumpalan cahaya tidak akan bergerak dari pendekatannya, memungkinkan dia untuk mengambilnya. Jelas, ini semua karena black metal yang misterius. Setelah tertegun sebentar, kegembiraan dengan cepat tercermin di mata Mu Chen dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, para ahli dari domain Great Havenlaw juga telah terbang, jelas berniat untuk menerima Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir akan dengan mudah menjadi sasaran semua kekuatan lain. Mu Chen bereaksi sangat cepat selain intimidasi yang dia kirimkan ketika dia mengalahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, terlepas dari kenyataan bahwa semua ahli ingin bergerak, tetapi keraguan sesaat itu memungkinkan Mu Chen untuk melarikan diri dari wilayah kacau ini. Tapi tepat ketika Mu Chen akan merasa lega, raungan gemuruh terdengar dari cakrawala, "Berat, serahkan itu." Ledakan. Ketika raungan bergema, badai jari yang tak tertandingi menyapu yang bahkan merobek ruang dan diarahkan ke kepala Mu Chen. Serangan mendadak itu membuat Mu Chen ketakutan. Tapi untungnya, dia waspada setiap saat dan sayap Phoenix di punggungnya mengepak saat dia menghindari serangan itu. Suara mendesing. Serangan tajam itu mengalir di punggung Mu Chen dan dia merasakan sakit yang menyengat. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu tentang rasa sakit itu saat ini. Dia dengan gelap mengangkat kepalanya. Di depan adalah seorang pria tua berjubah merah yang perlahan turun. Orang itu memiliki tatapan tajam, mirip dengan ular berbisa yang terpaku pada Mu Chen, bersama dengan gelombang energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Tuan Paviliun Selatan dari Paviliun Surgawi. Ketika Mu Chen melihat sesepuh itu, hatinya sedikit tenggelam. Itu karena orang ini adalah Tuan Paviliun Selatan dari 4 Tuan Paviliun Surgawi. Orang ini tidak bergerak, bahkan tugas menghalangi ketiga kaisar diserahkan kepada 3 penguasa paviliun lainnya sementara dia bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Dan sekarang, dia dengan jelas mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Di belakang, ketika 9 neter dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen menjadi sasaran Tuan Paviliun Selatan, wajah mereka berubah drastis dan mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka. Tetapi ruang di depan mereka telah terdistorsi dan beberapa siluet telah muncul di hadapan mereka, para ahli dari Paviliun Surgawi. "Hehe, saya pikir kalian bisa tinggal di sini." Pemimpin kelompok itu, Raja Naga Langit, tertawa sambil melambaikan tangannya ke bawah. Para ahli di belakangnya menerkam seperti harimau ganas saat mereka menghalangi pesta domain Great Havenlaw untuk menyelamatkan Mu Chen. Situasi kacau di belakang diperhatikan oleh Mu Chen. Ketika dia menyadari bahwa Nine Nether dan yang lainnya terhalang, hatinya sedikit tenggelam. "Berat, serahkan padaku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hari ini adalah hari kiamatmu." Tetua berjubah merah perlahan berkata sambil menatap Mu Chen. Dia tahu bahwa itu pasti akan menarik ejekan ke dirinya sendiri jika dia bergerak ke arah Mu Chen. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu saat ini. Jika cairan surgawi spiritual jatuh ke tangan domain Great Havenlaw, Master Paviliun Surgawi pasti akan marah. Paviliun Surgawi Anda benar-benar tidak tahu malu. Salah satu Tuan Paviliun sebenarnya memiliki wajah untuk berurusan dengan seseorang dari generasi muda seperti saya. Wajah Mu Chen tenggelam saat dia dengan dingin mencibir. "Jangan mencoba menunda waktu. Jika kamu tidak ingin menyerahkannya sendiri, maka aku hanya bisa mengambilnya darimu sendiri." Tuan Paviliun Selatan tidak terpengaruh oleh ejekan Mu Chen. Dia tersenyum menakutkan sebelum melambaikan tangannya. Dia menerkam ke arah Mu Chen dengan jubahnya berkibar tertiup angin.
Energi spiritual tanpa batas meledak dengan tekanan yang bahkan membuat Mu Chen merasa sulit untuk bernafas. Bahkan jika Pulau Batu telah menekan energi spiritual, Tuan Paviliun Selatan dapat dengan mudah menghancurkan penguasa kelas 6 dengan kekuatannya. Mu Chen memandang Tuan Paviliun Selatan yang menerkam seperti elang dan tatapannya perlahan berubah menjadi ganas. Karena kambing tua ini mencoba memaksakan tangannya, maka dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kartu trufnya. Saat pikirannya beredar, papan catur batu tua tiba-tiba muncul di tangan Mu Chen dengan sekejap. Bab 942 Pertempuran Surgawi akan naik. Itu adalah papan catur batu kuno sepanjang kaki yang muncul di tangan Mu Chen dengan rune rumit dan samar yang diukir di atasnya. Lebih jauh lagi, melihatnya dengan ama, orang bisa melihat patung-patung indah di dalamnya yang tampak hidup. Itu sangat aneh. Papan catur batu ini secara alami adalah apa yang diperoleh Mu Chen di reruntuhan kematian, papan kehendak pertempuran surgawi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Formasi Langit. Papan catur ini memiliki kira-kira 1000 pasukan, semuanya dengan kekuatan yang kuat. Tapi item ini adalah consumable, saat dia menggunakannya, pasukan batu akan menghilang setelah dia menggunakannya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah bermaksud untuk menggunakannya dengan enteng. Tetapi dengan situasi berbahaya saat ini, dia jelas tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakannya lagi. Kalau tidak, apa gunanya harta jika dia mati? Huff, bocah, kamu masih ingin melawan. Benar-benar keras kepala. Ketika Tuan Paviliun Selatan melihat tindakan Mu Chen, dia dengan dingin mencibir. Meskipun ada beberapa gelombang aneh yang datang dari papan catur batu, dia tidak takut. Lagi pula, bahkan dengan energi spiritualnya ditekan pada saat ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Mu Chen. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan energi spiritual yang kejam berkumpul. Hanya dalam beberapa napas, itu sudah berubah menjadi bulu merah menyala, berkobar dengan api yang kuat di atasnya. Suhu di wilayah ini juga langsung meningkat. Fire Phoenix Divine Art, bulu berapi membakar surga. Meskipun dia tidak takut pada Mu Chen, Tuan Paviliun Selatan masih ahli puncak di wilayah utara, jadi dia masih berhati-hati. Karena itu, dia tidak menahan diri saat menyerang Mu Chen. Jika seni surgawi ini mendarat, bahkan penguasa kelas 6 pasti akan mati. Kambing tua dari paviliun surgawi itu kejam, menggunakan seni surgawi untuk berurusan dengan Mu Chen. Ketika para ahli dari pasukan lain melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Beberapa penguasa kelas 6 bahkan memiliki ekspresi muram. Kekejaman dan ketegasan Tuan Paviliun Selatan jelas melebihi harapan mereka, dan Mu Chen mungkin akan mati menghadapi serangan ini. Tuan Paviliun Selatan berdiri di langit saat dia melihat Mu Chen, sebelum mengarahkan jarinya yang layu ke bawah. Berdengung, pada saat itu ketika jarinya menunjuk ke bawah, bulu yang menyala telah keluar dan api merah langsung mendominasi di seluruh cakrawala, mirip dengan melahap langit dan bumi. Saat nyala api bersiul, itu telah terbentuk menjadi Phoenix berapi-api yang menyelimuti Mu Chen dengan api yang merusak. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan dari Tuan Paviliun Selatan, bahkan Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tidak memiliki Divine Battle Wheel Board untuk menghadapi serangan ini, maka dia mungkin harus membayar mahal hari ini. Kambing tua ini, Mu Chen mengutuk dalam hatinya saat dia mengertakkan gigi. Dia tidak lagi ragu-ragu dan energi spiritualnya langsung mengalir menuju papan kehendak pertempuran surgawi. Berdengung, seiring dengan suntikan energi spiritual, papan catur batu kuno itu telah meledak dengan cemerlang dan banyak siluet telah ditembakkan. Seketika, energi spiritual yang menakutkan telah meledak yang membentuk segel kehendak pertempuran yang bentrok dengan bulu yang menyala. Ledakan. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meledak dan ruang hampir 1000 kaki berdesir dengan gelombang, menyebabkan para ahli terdekat memiliki darah dan energi yang mengalir di tubuh mereka saat mereka segera mundur. Setelah menstabilkan diri, mereka mengarahkan pandangan mereka kembali ke titik tabrakan dan wajah mereka diganti dengan kejutan yang dalam. Itu karena, di wilayah itu, Mu Chen masih berdiri tegak tanpa membahayakan. Tapi bagaimana dia bisa tidak terluka saat menghadapi serangan mengerikan dari Tuan Paviliun Selatan? Apa itu? Mereka tercengang sebentar sebelum seruan bergema ketika mereka menyadari cahaya abu-abu mekar di belakang Mu Chen. Dalam cahaya abu-abu, pasukan yang cukup besar dengan skala kira-kira 1000 dalam baju besi abu-abu telah muncul. Dan battle wheel yang menakutkan datang dari pasukan lapis baja abu-abu itu.
Sepertinya aku telah meremehkanmu, bocah. Di langit, Tuan Paviliun Selatan juga sedikit heran melihat kemunculan tiba-tiba pasukan lapis baja abu-abu yang berdiri di belakang Mu Chen. Wajahnya yang tua menjadi gelap, karena dia tidak pernah mengira Mu Chen akan memblokir gerakan pembunuhannya dengan begitu mudah. Jadi itu adalah papan kehendak pertempuran surgawi. Kamu sebenarnya masih memiliki harta karun seperti itu. Wajah Tuan Paviliun Selatan menjadi gelap saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak wilayah utara, jadi dia juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Dengan demikian, dia bisa mengenali papan batu di tangan Mu Chen dengan sekali pandang. Mu Chen juga sedikit terkejut melihat bahwa Tuan Paviliun Selatan dapat langsung mengenali papan kehendak pertempuran surgawi. Lagi pula, itu adalah barang yang sangat langka, jadi dia tidak pernah berharap kambing tua itu mengetahuinya. Karena kamu tahu tentang ini, maka aku harus meminta Tuan Paviliun Selatan untuk membantuku menguji kekuatannya. Mu Chen menyeringai. Karena Divine Battle Wheel Board hanya digunakan satu kali, dia secara alami harus menggunakannya dengan baik, karena sudah dibawa keluar. Saat dia berbicara, jari Mu Chen dengan lembut menjentikkan papan. Berdengung. Suara mendengung bergema dan 1000 pasukan batu juga tiba-tiba membuka mata mereka. Tidak ada kesadaran di mata mereka, tetapi mereka berkobar dengan api. Gemuruh, battle wheel yang tak terbatas meledak seperti gunung berapi dari tubuh mereka, sebelum berkumpul di langit. Lapisan awan hitam dengan cepat menutupi cakrawala saat penindasan yang mengerikan menyebar yang membuat wajah setiap ahli di wilayah ini berubah. Merasakan battle wheel yang menakutkan, wajah Tuan Paviliun Selatan juga berubah jelek. Jika dia berada di puncaknya, dia secara alami tidak akan takut pada pasukan batu. Tetapi energi spiritualnya telah mengalami penekanan hampir setengahnya, jadi jika dia bertarung, hasilnya tidak akan terduga. Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi membutuhkan energi spiritual untuk menggunakannya. Selama aku bisa dengan cepat membunuh bocah itu, pasukan batu itu akan menghilang. Tatapan Tuan Paviliun Selatan berubah, sebelum tiba-tiba menjadi ganas dan dia maju selangkah. Pada saat itu, ketika dia melangkah maju, siluetnya sudah menghilang. Tapi Mu Chen telah lama menjaga kecepatan aneh Tuan Paviliun Selatan. Jadi pada saat itu ketika Tuan Paviliun Selatan menghilang, jari-jari Phoenix-nya mengepak dan dia melesat ke formasi pasukan batu. Berdesir, di lokasi sebelumnya Mu Chen berdiri, ruang berdesir, sebelum siluet Tuan Paviliun Selatan muncul. Tapi wajahnya pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah meleset, karena dia tidak pernah berharap Mu Chen begitu gesit. Mu Chen mengeluarkan cibiran dingin ke arah Tuan Paviliun Selatan saat memasuki formasi pasukan batu, sebelum dia menuangkan energi spiritualnya ke papan yang dia pegang. Mengaum, 1000 mata hampa namun menyala-nyala melesat ke arah Tuan Paviliun Selatan saat lapisan awan mulai bergulir. Detik berikutnya, mereka telah terbentuk menjadi tombak batu yang panjangnya kira-kira beberapa ratus kaki. Itu dikemas dengan rune padat yang tidak terlihat kurang dari beberapa ribu pada tampilan yang kasar. Suara mendesing, tombak batu telah menembus ruang dan muncul di hadapan Tuan Paviliun Selatan. Wajah Tuan Paviliun Selatan menjadi pucat saat menghadapi serangan seperti itu dari pasukan batu. Siluetnya meledak mundur saat dia membentuk beberapa segel, sebelum dia berteriak, Flaming Phoenix Palm. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak, api merah menyapu dan membentuk telapak tangan Phoenix besar yang menyala yang bertabrakan dengan tombak batu. Ledakan, saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat langsung menyapu yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan segudang kaki gelombang yang terangkat dari danau di bawah. Huff, saat gelombang kejut menyapu, Tuan Paviliun Selatan mendengus dan siluetnya mundur beberapa puluh kaki, sementara Mu Chen tidak terluka di dalam pasukan batu. Terbukti, Tuan Paviliun Selatan menderita kerugian kecil dalam konfrontasi ini. Ketika adegan ini disaksikan oleh semua orang, hati mereka bergetar. Tuan Paviliun Selatan adalah penguasa kelas 8 asli dengan posisi melampaui di wilayah utara. Tapi sekarang, dia menderita kerugian di tangan Mu Chen, jadi kejutan yang ditimbulkannya tidak kecil. Tuan Paviliun Selatan tampak sedikit menyedihkan saat dia menstabilkan dirinya. Wajahnya pucat saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan yang tampak seperti dia ingin mencabik-cabik tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa berurusan dengan Mu Chen, yang merupakan penguasa kelas 5, akan sederhana.
Tetapi kebenaran telah membuatnya mengerti bahwa dia tidak hanya tidak bisa berurusan dengan Mu Chen, tetapi dia juga bahkan dalam keadaan yang menyedihkan karenanya. Ini, Tuan Paviliun Selatan mengamuk dengan kemarahan di hatinya, tetapi dia tidak mengambil langkah lain. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan 1000 pasukan batu dalam kondisinya saat ini. Jika saya dalam kondisi prima, membunuh Anda akan seperti menyembelih ayam dan anjing. Sial, Tuan Paviliun Selatan mengatupkan giginya, tetapi dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan ganas dan tidak berani memasuki jangkauan serangan pasukan batu. Konfrontasi antara keduanya ditangkap oleh mata banyak ahli puncak, terutama 3 kaisar, yang berhadapan dengan 3 penguasa paviliun-paviliun surgawi. Mereka juga terkejut dengan hasil ini. Awalnya, ketika Kaisar tidur dan yang lainnya melihat bahwa Master Paviliun Selatan telah menargetkan Mu Chen, mereka semua merasa khawatir di hati mereka. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Tidak hanya Mu Chen tidak ditangkap, dia bahkan berhasil memaksa Tuan Paviliun Selatan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bocah itu memiliki begitu banyak kartu truf yang tidak dapat diprediksi, ketiga kaisar bertukar pandang, sebelum mereka merasa sangat lega. Bahkan dengan karakter mereka, mereka tidak bisa menahan desahan dalam hati mereka. Tapi Mu Chen jelas tidak tahu seruan mereka. Melihat bahwa dia berhasil memaksa Tuan Paviliun Selatan kembali dengan kekuatan pasukan batu, dia juga merasa lega di dalam hati sebelum mengepalkan tangannya dan gumpalan cahaya yang dia tangkap sebelumnya telah muncul di tangannya. Bab 943 Dolium. Kilauan di tangan Mu Chen berangsur-angsur memudar. Ketika dia melihat item yang terungkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana dengan keheranan yang memenuhi matanya. Pada saat ini, kilau di tangannya sudah memudar, digantikan dengan dolium hitam seukuran tengkorak manusia dengan rune kuno yang menutupi permukaannya. Samar-samar, ada gelombang energi spiritual yang aneh memancar darinya. Namun, undulasi itu tidak kuat, membuatnya tampak bukan artefak surgawi yang kuat pada pandangan pertama. Ini, Mu Chen sedikit membuka mulutnya dan tidak bisa membantu menguleni dolium hitam yang aneh. Rasanya rapuh, seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan sedikit lebih banyak kekuatan. Mu Chen memeriksa dolium hitam dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Itu karena ini sepertinya dolium biasa tanpa apapun di dalamnya. Bahkan tidak ada bayangan cairan surgawi spiritual. Item yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan begitu banyak adalah sampah ini. Apa itu? Karena wajah Mu Chen tidak sedap dipandang, banyak ahli juga melihat ke arahnya. Ketika dolium hitam muncul, itu tertangkap di mata banyak ahli. Ada gelombang energi spiritual yang lemah yang datang darinya, tapi itu jelas bukan artefak surgawi peringkat peerless. Bagaimana mungkin, spiritualitas cahaya itu adalah yang terkuat, jadi mengapa item di dalamnya sampah? Bagaimanapun, itu pasti bukan cairan surgawi spiritual. Petik 2. Segala macam diskusi menyebar dengan banyak ahli memiliki keraguan dan kebingungan tertulis di wajah mereka. Tidak jauh, ketika Tuan Paviliun Selatan melihat pemandangan ini, dalam hati dia merasa lega. Jika Mu Chen telah memperoleh cairan surgawi spiritual dari cahaya, maka dosanya hari ini akan terlalu besar. Sepertinya kamu, bocah, tidak beruntung. Tuan Paviliun Selatan merasa lega saat dia dengan dingin mengejek. Dia juga memperhatikan bahwa Dewan Kehendak Surgawi Mu Chen tampaknya memiliki banyak batasan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya hanya pada saat genting. Tetapi meskipun membayar harga yang sangat mahal, Mu Chen berakhir dengan barang sampah, yang membuat Tuan Paviliun Selatan merasa hebat. Di arah lain, Kaisar dan Raja dari domain Great Havenlau semuanya merasa sedikit kecewa saat mereka menghela nafas. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual. Mu Chen dengan dingin melirik Tuan Paviliun Selatan, yang memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak bisa diganggu dengan kambing tua itu, jadi dia menurunkan tangannya dan melihat ke dolium kuno dengan alisnya yang terkatup rapat. Item ini tidak boleh menjadi sampah. Jika tidak, black metal misterius tidak akan bereaksi seperti itu. Tuan Istana Keempat telah melakukan begitu banyak hanya untuk mengerjai orang lain dan membuat barang yang tidak berguna. Tatapan Mu Chen terus-menerus melintas saat dia merasa sedikit ragu. Dia mengencangkan cengkeramannya pada dolium dan merenung sebentar sebelum mengedarkan energi spiritualnya dan menuangkannya ke dalam dolium. Dia ingin menguji dan melihat apakah benda ini benar-benar tidak berguna. Energi spiritual tanpa henti mengalir dari tubuh Mu Chen ke dalam dolium.
Seiring dengan energi spiritualnya yang mengalir, Mu Chen melihat rune kuno di permukaan Dolium menjadi sedikit lebih cerah saat ini. Meskipun itu adalah perubahan yang sangat kecil, itu masih diperhatikan oleh Mu Chen. Segera, hatinya bergetar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Ruang beriak di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan arus energi spiritual mengalir ke Dolium. Mengikuti tindakannya, rune kuno di permukaan Dolium dengan cepat menjadi bersinar. Ketika banyak ahli di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut saat menggelengkan kepala. Sepertinya Mu Chen hanya bertindak sia-sia. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu tentang pikiran orang lain. Ketika dia melihat rune kuno di permukaan Dolium semakin cerah, jantungnya berpacu lebih cepat dan dia mulai merasakan getaran halus yang berasal dari Dolium. Getarannya semakin kuat, sebelum tiba-tiba tersentak dan perlahan bangkit dari tangan Mu Chen, melayang dengan sendirinya di hadapannya. Dolium mulai miring dan lubangnya mengarah ke Danau Zamrud. Berdengung, suara dengungan abnormal bergema dari lubang Dolium. Cahaya juga telah berkumpul sebelum kekuatan hisap khusus meledak. Guyuran, guyuran, ketika kekuatan hisap meletus, danau di bawah mulai mengangkat gelombang deras dan banyak ahli terkejut melihat geyser Zamrud menyembur keluar, sebelum mereka habis dimakan oleh Dolium. Geyser Zamrud itu sangat padat, dengan berat yang mirip dengan gunung. Sedemikian rupa sehingga bahkan ruang tidak dapat menahan beban dan ruang terdistorsi. Bahkan para ahli seperti Kaisar Tidur tidak berani dengan santai masuk ke danau, namun air danau terus-menerus tersedot ke dalam Dolium kuno. Perubahan mendadak telah menyebabkan setiap ahli tercengang. Air danau dibentuk dengan energi spiritual dari guru istana keempat, sangat padat dan keras. Meskipun ada banyak ahli di sini yang bersaing, tidak ada yang berani masuk ke air danau. Tetapi pada saat ini, bahkan penguasa kelas 9 tidak dapat melakukan apapun pada air danau karena sedang tersedot ke dalam Dolium pada saat ini. Di bawah tatapan semua orang, Dolium itu seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyedot air danau. Seiring dengan air danau yang tersedot, kabut emas secara bertahap berkumpul bersama. Gelombang mengerikan terpancar dari Dolium. Ketika para ahli puncak merasakan gelombang, ada perubahan besar dalam ekspresi mereka dan mereka berseru, ini adalah cairan surgawi spiritual. Saat mereka berbicara, seluruh wilayah meledak dengan banyak ahli langsung melebarkan mata mereka. Setelah beberapa saat, seseorang telah mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka berseru, jadi Dolium mengisap energi spiritual di wilayah ini untuk memurnikannya menjadi cairan surgawi spiritual. Para ahli dari setiap faksi menarik napas dingin. Jadi cairan surgawi spiritual sebenarnya disempurnakan dengan metode seperti itu. Tetapi energi spiritual di wilayah ini sangat padat sehingga bahkan penguasa kelas 9 tidak berani menyerapnya. Tetapi menggunakan item khusus yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat ini, itu bisa disempurnakan menjadi cairan surgawi spiritual. Tuan Istana Selatan juga tercengang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini dan wajahnya menjadi pucat. Kekesalan di hatinya telah melonjak ke puncaknya. Dengan battle wheel yang menakutkan dari pasukan batu yang hadir, bahkan dia tidak bisa menghadapi Mu Chen saat ini, dia juga tidak berani melangkah dengan santai ke dalam jangkauan serangan. Pada saat ini, wilayah ini telah benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan oleh tindakan Mu Chen. Pasukan lain juga berhenti bertarung saat mereka melihat Dolium dengan mata memerah. 3 kaisar telah berkumpul bersama dengan para raja saat mereka saling bertukar pandang. Situasi saat ini telah membawa kegembiraan dan kekhawatiran bagi mereka pada saat yang sama. Jika ini bahkan menyebabkan pasukan lain bergabung bersama melawan mereka, domain Great Havenlaw mereka pasti tidak akan bersenang-senang. Ini, botol giok ini juga dapat memurnikan cairan spiritual surgawi. Sementara mereka merasa khawatir, tawa ekstasi tiba-tiba bergema dan semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat seorang ahli mengangkat botol batu giok. Botol giok ditutupi rune kuno dan juga mulai menyerap air danau di bawah, memurnikannya menjadi cairan surgawi spiritual. Kecuali bahwa kecepatan pemurnian botol giok lebih rendah daripada Dolium di tangan Mu Chen. Botol giok ini juga berada di antara 5 gumpalan cahaya. Setelah beberapa kompetisi, itu jatuh ke tangannya karena keberuntungan. Awalnya, dia sangat kecewa, tetapi setelah tindakan Mu Chen, dia juga mencoba menggunakannya dan dia benar-benar berhasil menggunakannya. Ketika para ahli dari gerbang iblis melihat itu, mereka bersukacita dan segera terbang untuk melindungi ahli dengan botol giok, sambil melihat kekuatan lain dengan waspada dan ketakutan.
Item yang dapat memurnikan cairan surgawi spiritual di sini tidak terbatas pada satu. Ada ahli dengan pikiran gesit yang berteriak. Tiba-tiba, para ahli dari pasukan lain segera menguji barang-barang yang telah mereka peroleh sebelumnya dan situasi menjadi kacau. Haha, aku juga punya satu. Setelah putaran pemeriksaan, seseorang berseru dengan gembira dari cangkir seukuran telapak tangan di tangannya. Ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, cangkir itu juga mulai menyerap air danau. Hanya saja kecepatannya bahkan lebih lambat dari botol giok. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Haha, aku juga. Petik 2. Setelah putaran kekacauan, semua orang telah mengeluarkan barang-barang yang tampak aneh itu dan ketika mereka menuangkan energi spiritual mereka ke dalamnya, mereka benar-benar dapat menyerap air danau juga untuk menyaringnya menjadi cairan surgawi spiritual. Namun kecepatan pemurniannya lambat. Ketika pasukan lain melihat adegan ini dan kecepatan pemurnian dolium di tangan Mu Chen, hati mereka menjadi dingin. Dibandingkan dengan kecepatan pemurnian dolium Mu Chen, mereka terlalu rendah. Sial, perbedaannya terlalu besar. Dolium di tangan bocah itu terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, air danau akan diambil olehnya dan dimurnikan menjadi cairan surgawi spiritual yang paling lengkap. Kami membutuhkan artefak pemurnian yang lebih kuat. Mata para ahli lainnya berkedip, sebelum mereka mengangkat kepala mereka pada saat berikutnya dan mengarahkan mereka ke langit di atas danau. Masih ada 3 gumpalan cahaya lain yang berkeliaran, memancarkan spiritualitas yang kuat. Secara alami, mereka pasti tidak biasa. Pasti ada artefak pemurnian yang kuat di antara mereka. Setiap tatapan terfokus pada ketiga gumpalan cahaya itu dan suasana menjadi sangat sunyi. Ledakan, ayo pergi, kejar mereka. Tapi keheningan itu hanya bertahan sesaat, sebelum itu terganggu. Setelah itu, seluruh wilayah meledak dan para ahli dari semua faksi menyerbu maju seperti anjing gila saat mereka menyerang 3 gumpalan cahaya. Yang peduli untuk merebut dari paviliun surgawi saya pasti tidak akan memaafkan Anda. 3 penguasa paviliun yang sebelumnya menghalangi 3 kaisar juga tidak bisa menahan diri saat mereka terbang keluar dan berteriak. Paviliun surgawi mereka hanya mendapatkan secangkir kecil dan kecepatan pemurniannya terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, maka cairan surgawi spiritual yang dapat mereka saring juga akan menjadi terlalu lemah. Jika mereka menyerahkan cairan surgawi spiritual yang begitu lemah kepada Master Pavilion pasti akan marah. Huff, tidak cukup untuk berkeliling, apakah kami akan takut dengan paviliun surgawi Anda? Petik 2. Hanya ada 3 gumpalan cahaya yang tersisa dan itu sangat terkait dengan jumlah cairan surgawi spiritual yang bisa mereka peroleh. Jadi tidak ada yang akan memperhatikan kata-kata paviliun surgawi dan para ahli dari setiap faksi telah maju. Gemuruh, gelombang kejut yang mengerikan dari energi spiritual menyebar, menghancurkan ruang. 3 kaisar dan raja dari domain Great Havenlau tidak naik dan bersaing karena dolium Mu Chen sudah bisa menekan semua orang, jadi mereka telah bertukar pandang, sebelum ekspresi pahit muncul di wajah mereka. Mu Chen telah melakukan kontribusi besar kali ini. Bab 944 Master Paviliun Surgawi Impulsif. Kompetisi untuk 3 gumpalan cahaya di atas danau telah berakhir hanya dalam waktu 10 menit. Tapi intensitasnya membuat kelopak mata Mu Chen, yang menonton dari samping, berkedut. Itu karena semua ahli puncak telah bergerak menuju 3 gumpalan cahaya yang tersisa. Konfrontasi itu bahkan telah menghancurkan ruang di wilayah ini. Jika bukan karena pulau batu ini tidak biasa, itu akan runtuh sejak lama. Hasil dari kompetisi yang ketat telah berakhir di tangan paviliun surgawi, istana Netherworld, dan puncak suci segudang. Tentu, itu bukan karena kekuatan pasukan puncak lainnya kurang, hanya saja keberuntungan sangat diandalkan dalam pertempuran yang begitu kacau dan mereka sedikit lebih beruntung daripada yang lain. Ketika 3 gumpalan cahaya diperoleh, para ahli dari paviliun surgawi, istana Netherworld, dan puncak suci segudang segera membawa mereka keluar. Memang, seperti yang mereka duga, ada 3 botol kristal yang mempesona. Botol-botol itu diukir dengan tanda kuno dan artefak surgawi seperti itu jelas merupakan yang paling mereka butuhkan saat ini. Saat mereka mendapatkan botol giok, ketiga kekuatan itu segera menggunakannya di bawah mata orang lain yang memerah. Botol-botol giok itu bergetar dan cahaya-cahaya bermekaran darinya saat mereka mulai mengeluarkan daya isap.
Air danau tersedot tanpa henti ke dalam botol batu giok dengan cahaya keemasan berkedip-kedip di mulut botol dan gelombang energi spiritual yang kuat secara bertahap terbentuk. Adegan ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi tiga kekuatan lainnya. Botol giok memang luar biasa, mereka lebih kuat daripada artefak pemurnian lainnya. 4 penguasa paviliun dari paviliun surgawi dalam hati merasa lega. Tapi saat mereka melihat Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan kengganan. Itu karena yang terakhir memiliki dolium sebesar baskom, sehingga kecepatan pemurnian juga melebihi milik mereka. Bocah terkutuk itu, 4 tuan paviliun mengatupkan gigi mereka, marah dengan kenyataan bahwa Mu Chen telah memperoleh manfaat terbesar. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya niat untuk bergerak, karena pasukan batu di sekitar Mu Chen luar biasa. Selanjutnya, dia juga dilindungi oleh 3 kaisar, itu sia-sia, bahkan jika mereka habis-habisan. Jadi mereka lebih suka menggunakan botol giok mereka untuk mengambil air danau sebanyak mungkin untuk melihat apakah mereka dapat memurnikan lebih banyak cairan surgawi spiritual. Berdesir, danau yang kacau telah menjadi tenang ketika semua orang menarik kembali niat membunuh mereka. Setiap kekuatan telah menempati lokasi dan telah menggunakan masing-masing artefak pemurnian mereka sendiri untuk menyerap sebanyak mungkin air danau. Dengan demikian, pertempuran di Pulau Batu telah berhenti. Satu-satunya suara yang ada adalah suara air yang memotong. Saat pertempuran di Pulau Batu mereda, energi spiritual bergulir di luar Pulau Batu dan ruang telah hancur di bawah dampak mengerikan energi spiritual. Gelombang kejut energi spiritual berasal dari pertempuran antara 7 penguasa bumi dan boneka spiritual dari Guru Istana Keempat. Ledakan, sebuah batu mengkristal melesat melintasi cakrawala, membawa kekuatan penghancur yang terbang menuju siluet mungil, Mandala. Mandala melihat serangan yang masuk dan ekspresinya berubah serius. Boneka itu, yang hanya bertahan di awal pertarungan, sebenarnya sudah mulai melancarkan serangan. Serangan darinya sangat menakutkan. Mereka begitu banyak sehingga bahkan seseorang dengan kekuatannya merasa sedikit takut. Gemuruh, cahaya keemasan muncul di mata Mandala saat dia melemparkan telapak tangan ke depan. Telapak tangan tampak lemah tanpa kekuatan apapun, tetapi ketika telapak tangan terbanting ke bawah, itu telah menghancurkan ruang di jalurnya sebelum berbenturan dengan batu yang mengkristal. Ketika gelombang kejut meledak, Mandala telah mundur selangkah dan barisan batu yang mengkristal telah pecah, sebelum berubah menjadi kilauan cahaya, lalu memudar. Ketika Mandala memblokir serangan itu, 6 penguasa bumi lainnya telah menggunakan segala cara untuk menghancurkan serangan yang masuk juga. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram, karena mereka merasakan bahwa wayang spiritual telah tumbuh lebih kuat. Berdiri di tengah 7 orang, mata wayang spiritual dari Guru Istana Keempat berkedip dengan cahaya, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Pulau Batu, lalu mengeluarkan raungan. Energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, sebelum membentuk banyak lingkaran cahaya mengkristal yang sangat menyilaukan. 7 penguasa bumi mau tidak mau memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari wayang spiritual. Sepertinya mereka telah menemukan cairan surgawi spiritual. Tatapan Master Paviliun Surgawi berkedip saat perubahan wayang spiritual pasti karena Pulau Batu. Tatapan penguasa bumi lainnya bergetar juga, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Setelah itu, kegembiraan berubah menjadi keraguan, karena mereka tidak tahu kekuatan mana yang telah memperoleh cairan surgawi spiritual. Suara mendesing, saat mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Siluet wayang spiritual turun menuju Pulau Batu. Ini akan melindungi cairan surgawi spiritual. Cepat, hentikan. Mandala segera berteriak setelah melihat itu, sebelum dia membanting telapak tangannya ke bawah. Telapak energi spiritual bersiul saat angin dan hujan berkumpul. Hujan dingin menembus angkasa, sementara angin kencang bisa merobek langit dan bumi. Kekuatan telapak tangan itu sangat menakutkan. Ledakan. Telapak tangan dari Mandala itu segera mengirim wayang spiritual mundur. Pada saat yang sama, penguasa bumi yang tersisa juga bergabung untuk melepaskan serangan mereka. Serangan kekerasan dengan cepat menjebak wayang spiritual sehingga tidak bisa memasuki Pulau Batu untuk melindungi cairan surgawi spiritual. Diikat erat oleh 7 penguasa bumi, wayang spiritual telah mengeluarkan raungan dan energi spiritual yang menakutkan menyapu, memaksa penguasa bumi tidak punya pilihan selain berhati-hati. Boneka spiritual belaka juga ingin menghalangi kita. Tapi, tiba-tiba, gonggongan dingin terdengar,
sebelum Mandala dan yang lainnya terkejut melihat Master Pavilion Surgawi ditembak jatuh dan segera muncul di hadapan wayang spiritual, sebelum melemparkan telapak tangan ke depan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan penguasa bumi lainnya terkejut dan semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ketika mereka bertarung dengan wayang spiritual, mereka jelas dari kekuatan yang terakhir. Jika mereka bertarung satu lawan satu, tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang berani dengan santai mendekati wayang spiritual dan memilih untuk bergabung bersama. Tetapi saat ini, mereka tidak tahu mengapa Master Pavilion Surgawi tiba-tiba mempertaruhkan nyawanya. Gemuruh. Sama seperti mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, Master Pavilion Surgawi telah melemparkan telapak tangan ke bawah. 5 lampu menyilaukan meledak dari telapak tangannya, yang bersinar ke langit dan bumi. Kekuatannya sangat kuat, mengaum. Wayang spiritual juga mengeluarkan raungan dengan cahaya yang mekar di matanya, sebelum melemparkan telapak tangan ke depan. Pada saat itu, ketika telapak tangan dilempar keluar, lingkaran cahaya yang mengkristal juga berkumpul sebagai tanggapan. Ketika Mandala dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau menyipitkan mata. Mereka semua benar-benar dapat bergabung pada saat ini untuk mengendalikan wayang spiritual. Tapi, karena motif tersembunyi di hati mereka, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing, dan Master Pavilion Surgawi sangat kuat. Jika mereka bisa menggunakan wayang spiritual untuk melemahkannya, itu adalah kabar baik bagi semua orang. Ledakan, kedua telapak tangan saling bentrok dan gelombang kejut yang menakutkan menyebar. Ruang telah runtuh dalam jarak beberapa puluh kaki. Sedemikian rupa sehingga bahkan lautan di bawah telah terbelah dua dengan jurang tak berdasar yang dalam terungkap. Gelombang kejut mendatangkan malapetaka dan wayang spiritual dari kepala istana keempat segera dikirim terbang kembali saat retakan muncul di lengannya, seolah-olah akan pecah. Jelas, itu telah menderita luka berat. Di sisi lain, Master Pavilion Surgawi juga tidak bersenang-senang. Jejak darah muncul di sudut bibirnya dan siluetnya telah melesat keluar seperti bola meriam ke laut di bawah dengan percikan dan tidak ada yang tahu seberapa dalam dia telah dikirim ke laut. Ketika penguasa bumi lainnya di langit melihat pemandangan ini, sudut bibir mereka berkedut tak terkendali karena mereka tidak tahu mengapa guru Pavilion Surgawi yang biasanya tenang dan licik akan begitu impulsif. Meskipun dia berhasil melukai wayang spiritual, dia pasti terluka parah juga. Tidak ada manfaat dalam konfrontasi seperti itu. Haha, sepertinya Master Pavilion Surgawi telah kehilangan akal sehatnya atas cairan surgawi spiritual. Hantu tua ular langit mengeluarkan tawa aneh saat dia bersukacita atas kemalangan orang lain. Penguasa bumi lainnya juga memiliki kedipan di mata mereka. Cukup, jangan ganggu dia. Kami akan terus menahan wayang spiritual, membeli cukup waktu bagi mereka yang berada di Pulau Batu. Mandala berkata dengan lemah. Penguasa bumi lainnya juga sedikit menganggukkan kepala, karena mereka tidak dapat diganggu dengan cedera dari Master Pavilion Surgawi saat ini. Selain itu, mereka semua adalah pesaing, jadi mereka lebih dari bersedia untuk melihat Master Pavilion Surgawi terluka parah. Dengan demikian, 6 dari mereka, sekali lagi, bergabung bersama untuk menahan wayang spiritual dari kepala istana keempat. Setelah menyaksikan kekuatannya mengirim guru Pavilion Surgawi terbang, mereka lebih berhati-hati dan tidak berani mendekati wayang spiritual seperti yang dilakukan guru Pavilion Surgawi untuk berbenturan dengannya secara langsung. Yang lain juga tidak terganggu dengan Master Pavilion Surgawi yang sudah lama tidak muncul. Orang itu pasti menderita luka berat dan terpaksa bersembunyi jauh di dalam lautan untuk pulih, kalau-kalau dia tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual ketika itu muncul. Gemuruh, gelombang kejut yang menakutkan dari energi spiritual meledak di atas Pulau Batu, karena wayang spiritual tidak bisa pergi jauh. Menghadapi serangan dari 6 penguasa bumi, itu hanya bisa mempertahankan pertahanan. Tetapi menilai dari keadaannya secara bertahap menjadi lebih keras, Mandala dan yang lainnya tahu bahwa cairan surgawi spiritual pasti telah diperoleh. Sementara mereka menahan wayang spiritual, tidak ada yang memperhatikan jejak aura hitam menyebar dari lautan Zamrud di bawah. Seolah-olah Dewa Iblis sedang bangkit di lautan di bawah. Bab 945 Cairan Surgawi Spiritual Halus. Berdesir, geyser Zamrud yang sangat padat membubung dari danau besar. Jika seseorang melihat lebih dekat pada mereka, seseorang akan menyadari pecahan kristal di danau, itu adalah energi spiritual yang dikompresi ke tingkat yang menakutkan.
Danau itu terbentuk dari esensi energi spiritual dari guru istana keempat setelah dia meninggal dan bahkan lautan di luar lahir dari danau ini. Secara umum, bahkan penguasa kelas 9 tidak akan berani dengan santai menyerap esensi energi spiritual berdensitas tinggi seperti itu. Itu karena energi spiritual yang disempurnakan oleh penguasa bumi terlalu kuat, dengan kemungkinan besar untuk menyerang mereka sebagai gantinya, merusak energi spiritual di tubuh mereka dan mereka akan kehilangan lebih dari apa yang mereka peroleh. Tapi saat ini, esensi energi spiritual yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 9 tanpa henti melonjak ke langit dan diserap oleh botol-botol aneh dan dolium. Mu Chen berdiri dalam perlindungan pasukan batu dengan dolium kuno melayang di depannya. Sebuah geyser besar kira-kira beberapa ratus kaki telah diekstraksi dengan paksa olehnya. Itu seperti air minum paus. Meskipun sepertinya menyerap sangat sedikit, itu sebenarnya adalah lubang tanpa dasar. Kecepatan hisap dolium kuno jauh melebihi artefak lainnya. Menurut efisiensi, kecepatan hisap botol giok yang diperoleh oleh kekuatan puncak lainnya bahkan tidak 1/10 dari kecepatan doliumnya. Jadi ketika mereka mengarahkan mata mereka ke semua orang dan melihat geyser yang spektakuler di depan Mu Chen, mata mereka menjadi merah tak terkendali. Esensi energi spiritual di danau ini terbatas. Dengan begitu banyak orang yang mengeringkannya, tidak akan lama sebelum danau mengering. Pada saat itu, cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh Mu Chen pasti akan lebih sempurna daripada yang lain. Cairan surgawi spiritual sangat terkait dengan apakah penguasa pasukan mereka dapat menerobos. Itu karena, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, itu tidak akan mempengaruhi situasi umum. Satu-satunya hal yang dapat merusak keseimbangan adalah mengguncang fondasi kekuatan puncak. Jelas, penguasa pasukan mereka adalah pilar. Jika Master Paviliun Surgawi dapat membuat terobosan ke alam penguasa bumi yang lebih besar, Mu Chen dan yang lainnya jelas bahwa situasi umum di wilayah utara akan berubah karenanya. Beberapa dari mereka bahkan ragu apakah perbedaannya sebesar itu. Bagaimanapun, Master Paviliun Surgawi adalah yang paling dekat dengan alam penguasa bumi besar saat ini dari 7 penguasa bumi. Namun meski begitu, dia tidak akan percaya diri untuk mengatakan bahwa dia bisa membunuh penguasa bumi kecil lainnya. Tetapi jika dia bisa menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda, seperti yang dibuktikan oleh wayang spiritual dari guru istana keempat yang membutuhkan 7 penguasa bumi untuk menahannya. Penguasa bumi yang lebih besar dapat merusak keseimbangan di wilayah utara. Percikan air terus-menerus bergema dari pulau batu yang tenang dengan mata banyak ahli berkedip. Pikiran jelas beredar di benak mereka. Perang berburu telah mencapai akhir, dan bahaya sebenarnya mungkin baru saja tiba. Itu karena tidak ada yang bisa mengantisipasi hasil akhir. Saat pikiran dengan cepat beredar di hati semua orang, setengah hari telah berlalu. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, semua orang menyadari bahwa air danau secara bertahap menipis, itu jelas merupakan tanda dari esensi energi spiritual yang terkuras. Pada saat yang sama, ketika air danau menipis, ada banyak gelombang energi spiritual yang menakutkan di langit dan asal mula gelombang itu berasal dari botol-botol aneh itu. Cairan surgawi spiritual akhirnya disempurnakan. Tiba-tiba, suara gembira bergema dan semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk melihat botol ke arah kamp paviliun surgawi, yang awalnya miring, secara bertahap memotong pasokan air danau dan cahaya kemasan samar menyembur di mulut botol itu. Bahkan langit pun telah diwarnai dengan emas oleh kilaunya. Gelombang energi spiritual yang menakutkan yang berdesir darinya membuat bahkan 4 tuan paviliun dalam hati memukul bibir mereka oleh tekanan. Berdengung, tepat ketika keributan muncul di paviliun surgawi, ledakan ekstasi juga bergema dari beberapa arah lain saat cahaya kemasan melonjak dan telah menempati wilayah cakrawala, tetapi itu tidak ke arah paviliun surgawi. Botol giok yang diperoleh oleh Istana Netherworld dan Myriad Saint Peak juga telah memurnikan cairan surgawi spiritual dalam jumlah yang layak. Setelah mereka, ada beberapa cahaya kemasan lain yang mekar. Itu adalah artefak lain yang dengan jelas memurnikan cairan surgawi spiritual. Tetapi kilau dari mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh 3 botol batu giok. Akhirnya selesai. 4 tuan paviliun dari paviliun surgawi penuh dengan senyum melihat pemandangan ini, merasa sangat lega. Setelah begitu banyak upaya pahit, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan misi mereka, mendapatkan cairan surgawi spiritual. Tidak ada aktivitas apapun dari bocah itu,
Bocah itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sepertinya dia mungkin gagal untuk memurnikan cairan surgawi spiritual sempurna. Tuan Paviliun Selatan tiba-tiba berbalik dan menghadap Mu Chen. Itu karena tidak ada tanda-tanda cairan surgawi spiritual terbentuk ke arah Mu Chen. Ini kabar baik jika dia gagal. Setelah Master Paviliun menyelesaikan terobosannya, domain Great Havenlaw pasti akan dipukul keluar dari wilayah utara. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi anjing liar. 3 Tuan Paviliun lainnya memasang ekspresi dingin. Pasukan lain semuanya melihat ke arah Mu Chen. Bagaimanapun, dolium kuno Mu Chen terlalu kuat, karena telah menyerap esensi energi spiritual paling banyak. Tapi dilihat dari tampilan saat ini, tampaknya telah menyerap terlalu banyak esensi energi spiritual, yang membuatnya sedikit berisiko. Tidak terlalu jauh, para kaisar dan raja saling berpandangan dengan sedikit kegugupan di mata mereka. Bagaimanapun, cairan surgawi spiritual terlalu penting untuk domain Great Havenlaw mereka. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dengan tatapannya tertuju pada dolium kuno di depannya. Yang terakhir masih tanpa henti menyerap esensi energi spiritual di bawah. Pada saat ini, tetes terakhir air danau telah diserap, tetapi dolium kuno tetap diam, tanpa gerakan apapun darinya. 4 Tuan Paviliun dari Paviliun Surgawi semuanya mengungkapkan ekstasi di mata mereka pada pemandangan ini. Si bodoh itu benar-benar gagal. Gemuruh. Tetapi tepat ketika mereka merayakan di dalam hati mereka, gemuruh tiba-tiba meledak di wilayah ini, mengejutkan hati setiap ahli. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke arah Mu Chen. Dolium kuno, yang tetap diam untuk waktu yang lama, sebenarnya memiliki sambaran petir emas yang merobek langit dan bumi. Itu seperti naga emas yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Baut emas petir tanpa henti menyembur keluar dan cahaya keemasan berkumpul di dolium. Kabut emas telah bergelombang dan samar-samar terbentuk menjadi bentuk janin emas dengan denyut samar yang memancar. Ledakan, denyut nadinya sangat redup, tetapi suara samar itulah yang menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini dengan rasa iri yang kuat di mata mereka. Pada saat ini, bahkan orang bodoh dapat mengatakan bahwa cairan surgawi spiritual yang telah disempurnakan Mu Chen tidak biasa. Senyum di wajah keempat Tuan Paviliun membeku dan digantikan dengan wajah pucat. Mata yang mereka gunakan untuk menatap Mu Chen tampak seperti mereka berharap bisa mencabik-cabik Mu Chen. Suara mendesing. 3 kaisar dari domain Great Havenlaw telah terbang, melewati pasukan batu, dan muncul di sekitar Mu Chen dengan energi spiritual yang kuat yang memancar dari mereka untuk melindungi yang terakhir. Mereka jelas tahu bahwa cairan surgawi spiritual Mu Chen sangat kuat, jadi mereka segera bergerak untuk melindungi yang pertama di dalamnya, kalau-kalau seseorang tidak bisa menekan kecemburuan mereka dan bergerak melawannya. Mu Chen merasa sangat lega saat dia mengulurkan tangannya dan meraih dolium kuno. Setelah begitu banyak usaha yang pahit, dia akhirnya menyempurnakan cairan surgawi spiritual. Ledakan, ketika dolium memasuki tangannya, pasukan batu di sekitar Mu Chen telah hancur dan berubah menjadi kilauan cahaya, lalu menghilang. Jelas, Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke papan batu yang kosong. Tidak ada lagi patung di dalamnya, yang langsung membuatnya menghela nafas kasihan. Haha. Mu Chen, Anda telah melakukan kontribusi besar kali ini. Penguasa domain pasti akan menebusnya untukmu dengan cara yang bisa dibandingkan dengan sesuatu seperti Divine Battle Wheelboard. Kaisar tidur berbicara dengan senyum dan mata menyipit. Mu Chen juga tersenyum mendengar kata-katanya. Dia tidak terlalu peduli dengan hadiahnya, karena domain Great Havenlaw telah memberinya banyak perlindungan sejak dia berada di wilayah utara. Mandala juga telah memberinya banyak petunjuk. Itulah sebabnya dia memberikan segalanya untuk membantu merebut cairan surgawi spiritual. Dengan demikian, dia tidak berharap seperti raja lainnya. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini dan serahkan kepada penguasa domain. 3 kaisar bertukar pandang, sebelum segel giok muncul di tangan mereka dan mereka menghancurkannya. Itu adalah sinyal bagi Mandala bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Pada saat yang sama, pasukan lain juga telah mengambil item serupa dan lampu meledak dalam sekejap. Tidak lama setelah mereka menghancurkan item sinyal, penghalang di sekitar pulau batu bergetar dan retakan mulai muncul. Bersiaplah untuk pindah. Pasukan Great Havenlaw Domain telah berkumpul bersama seperti yang diperintahkan Kaisar Tidur.
Mu Chen melihat retakan yang secara bertahap muncul juga, sebelum mengambil napas dalam-dalam dan secara bertahap mengencangkan cengkeramannya pada Dolium. Meskipun dia telah mendapatkan cairan surgawi spiritual, dia tidak tahu apakah Mandala dapat menggunakannya untuk membuat terobosan. Perang berburu akhirnya mencapai. Bab 946 Cairan Surgawi Spiritual Sempurna. Di cakrawala tak terbatas di atas lautan tempat pulau batu itu mengambang, ada lapisan penghalang tebal yang menutupi pulau batu itu, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Riak berfluktuasi pada penghalang kokoh pada saat ini dan retakan dengan cepat menyebar di permukaan penghalang. Retakan ini disebabkan oleh 6 penguasa bumi. Setelah menerima sinyal dari bawahan mereka, mereka segera bergabung untuk merobek celah di penghalang. Kali ini, mereka tidak merobek retakan sendiri tetapi mereka telah merobek celah dengan kekuatan mereka bergabung bersama. Dengan cara ini, itu akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Suara mendesing. Ketika retakan itu muncul, keributan dengan cepat datang dari celah itu dan seberkas cahaya melesat keluar dari penghalang seperti sambaran petir. Gemuruh. Sama seperti garis-garis cahaya meledak, wayang spiritual telah mengeluarkan raungan mengamuk dengan kekuatan menakutkan di matanya saat melihat beberapa siluet, merasakan gelombang esensi energi spiritual. Ledakan. Tapi kali ini, sebelum wayang spiritual bisa bergerak, 6 penguasa bumi sudah langsung bergerak dan 6 telapak tangan besar telah turun dari langit, sebelum membanting keras ke wayang spiritual. Ketika mereka bergerak pada wayang spiritual itu, 6 penguasa bumi telah melambaikan lengan baju mereka dan sinar cahaya spiritual menyapu cakrawala, sebelum membungkus bawahan mereka sendiri, dan dengan cepat pergi. Hanya dalam lebih dari 10 napas, pasukan puncak telah melarikan diri beberapa meter di bawah perlindungan penguasa mereka sendiri. Saat mereka pergi, wayang spiritual tidak bisa mengejar karena terbatas untuk melindungi pulau batu. Melihat siluet itu bergerak lebih jauh, itu mengeluarkan raungan marah, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat sekelompok yang mencoba melarikan diri. Itu adalah kekuatan dari Paviliun Surgawi. Karena fakta bahwa guru Paviliun Surgawi tidak hadir, penguasa bumi lainnya juga tidak dapat diganggu untuk menyelamatkan mereka. Para pemimpin pesta Paviliun Surgawi secara alami adalah 4 tuan paviliun. Ketika mereka merasakan tatapan marah dari wayang spiritual yang diarahkan pada mereka, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka berempat adalah ahli puncak yang lebih rendah dari Master Paviliun Surgawi, mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan wayang spiritual yang bahkan 6 penguasa bumi tidak dapat melakukan apapun. Sebuah cahaya berkedip di mata kosong dari wayang spiritual saat ia bergerak. Segudang cahaya keluar dari tangannya, seperti tali pengikat naga, dan muncul di langit pesta Paviliun Surgawi sebelum menyapu ke bawah. Kekuatan yang menakutkan itu langsung membekukan ruang, menyegel pesta Paviliun Surgawi di sana. 4 tuan paviliun memiliki ketakutan di wajah mereka ketika mereka melihat wayang spiritual bergerak dan energi spiritual mereka meledak tanpa syarat. Namun, mereka masih tidak bisa melakukan apapun terhadap cahaya yang turun. Perbedaan antara mereka dan penguasa bumi terlalu besar. Parti dari Great Havenlow Domain, yang telah dibawa pergi oleh Mandala, mau tak mau memukul bibir mereka melihat pemandangan ini. Wayang spiritual sebenarnya sangat menakutkan sehingga dapat membahayakan formasi mewah dari Paviliun Surgawi. Ledakan. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa pesta Paviliun Surgawi akan menderita, lautan di bawah tiba-tiba bersiul, mengangkat banyak sekali gelombang kaki. Seberkas cahaya terbang keluar dan membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti pesta Paviliun Surgawi. Ledakan, ledakan, ketika cahaya menghantam penghalang, gemuruh-gemuruh bergema dan riak muncul. Namun, itu tidak bisa menghancurkan penghalang sebelum penghalang itu dengan cepat pergi bersama rombongan Paviliun Surgawi dan muncul beberapa meter jauhnya hanya dalam sekejap. Setelah berjalan-jalan antara hidup dan mati, keempat Paviliun Lord semuanya merasakan kaki mereka menjadi lunak dengan keringat dingin menutupi punggung mereka. Ruang berdesir di depan mereka dan sebuah siluet telah keluar dari sana. Orang itu memiliki aura deras yang melonjak dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan membuat langit dan bumi tampak terintimidasi oleh kehadirannya. Siluet itu secara alami adalah Master Paviliun Surgawi. Terima kasih kepada Master Paviliun karena telah menyelamatkan kami. Pesta Paviliun Surgawi melihat sosok yang mengesankan itu dan mereka dengan hormat membungkuk. Sayang sekali, ketika Raja dari domain Great Havenlow melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala karena kasihan.
Master Paviliun Surgawi masih bergerak pada saat penting terakhir. Mandala sedikit menyipitkan mata emasnya saat dia melihat Master Paviliun Surgawi. Yang terakhir tidak berbeda dari sebelumnya, bahkan gelombang energi spiritual di sekitarnya sangat tenang, karena dia sudah pulih dari luka yang dideritanya dari wayang spiritual. Orang itu, tetapi karena intuisinya, Mandala sedikit mengernyitkan alisnya, karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa menentukan mengapa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum menarik perhatiannya kembali ke hal terpenting yang ada. Pupil emasnya melihat ke arah pesta dari domain Great Havenlau dan dia berkata, bagaimana dengan cairan surgawi spiritual? Siapa yang mendapatkannya? Saat dia berbicara tentang cairan surgawi spiritual, bahkan seseorang yang tersusun seperti Mandala memiliki riak di matanya, karena dia jelas sangat mementingkan masalah ini. Tiga kaisar bertukar pandang, sebelum tersenyum, lalu menatap Mu Chen. Mu Chen membalik tangannya dan dolium kuno muncul di tangannya dengan cahaya keemasan mekar dari dolium yang langsung menodai cakrawala dengan emas dan seberkas cahaya keemasan perlahan naik dari dolium. Pada saat ini, baru pada saat itulah ketiga kaisar dan raja melihat bentuk cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh Mu Chen. Tapi apa yang melebihi harapan mereka adalah apa yang disebut cairan surgawi spiritual tidak dalam bentuk cair. Cahaya keemasan terkondensasi dalam kilau, yang berbentuk janin seukuran telapak tangan. Janin dipenuhi dengan rune kuno dan denyut nadi samar datang darinya, seolah-olah itu hidup. Ketika muncul, Nine Nether dan yang lainnya bisa merasakan energi spiritual di wilayah sekitarnya langsung menjadi padat. Bahkan energi spiritual di tubuh mereka telah beredar lebih cepat saat mereka menarik napas. Mungkin bahkan kaisar tidak berani memurnikan esensi energi spiritual yang begitu menakutkan. Bagi mereka, jika mereka sembarangan menyerapnya, itu akan menjadi racun bagi mereka. Cairan surgawi spiritual sebenarnya terlihat seperti ini. 9 Nether dan yang lainnya melihat cairan surgawi spiritual di depan mereka dan mereka tidak bisa menahan seruan mereka. Ini sebenarnya cairan surgawi spiritual sempurna. Ketika janin emas cairan surgawi spiritual ini muncul, mata Mandala langsung melebar dengan noda keheranan di wajahnya saat dia berseru. Tidak heran dia sangat terkejut. Dalam perang berburu sebelumnya, meskipun ada banyak kasus cairan surgawi spiritual, jumlah cairan surgawi spiritual sempurna hanya dapat dihitung dengan jari tangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki Pulau Batu, mereka akan mengeluarkan cairan surgawi spiritual sempurna untuknya. Melihat Mandala yang linglung, Kaisar tidur sedikit tersenyum. Ini semua berkat Mu Chen. Jika bukan karena dia merebut item pemurnian terbaik dan bahkan melawan Raja Paviliun Selatan sendirian, aku khawatir kita hanya bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual biasa. Mandala menenangkan hatinya saat dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Aku akan mengingat ini. Dia tidak banyak bicara dan hanya memberinya beberapa kata sederhana. Tapi Mu Chen, yang memahami karakternya, tahu apa yang diwakilinya. Lebih jauh, dia tahu dari kata-katanya bahwa Mandala tidak benar-benar menganggapnya sebagai bawahan. Lagi pula, jika orang lain melakukan hal yang sama seperti Mu Chen, mungkin dia akan memberi mereka banyak pujian untuk itu. Tapi dia tidak menjanjikan kredit dari Mu Chen. Mungkin, sejak awal, dia telah menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Mu Chen, meskipun dia jauh lebih kuat darinya. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat Mandala, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya menjentikkan jarinya dan janin emas sudah dikirim sebelum Mandala. Mandala mengulurkan tangannya, lalu dengan erat memegang cairan surgawi spiritual. Ketika dia memegangnya, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan iri yang diarahkan padanya dari berbagai arah. Tatapan itu secara alami datang dari penguasa bumi lainnya, karena mereka dengan jelas merasakan betapa kuatnya cairan surgawi spiritualnya. Sementara domain Great Havenlau sedang merayakan, pesta dari Paviliun Surgawi tetap diam dalam ketakutan. Itu karena Master Paviliun Surgawi memegang pelet emas, yang merupakan cairan surgawi spiritual yang telah mereka sempurnakan. Tetapi membandingkannya menunjukkan bahwa itu jelas lebih rendah daripada yang dimiliki Mandala. Tuan Paviliun, itu semua karena bocah Mu Chen itu karena merusaknya. Tuan Paviliun Selatan berkata dengan gigi terkatup. Mu Chen, Master Paviliun Surgawi menyipitkan matanya saat dia tersenyum. Jangan khawatir, bahkan jika Mandala telah memperoleh cairan surgawi spiritual sempurna, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan, sementara aku berada di depannya di jalan ini.
Kamu ingin bersaing untuk melihat siapa yang bisa menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Master Paviliun Surgawi dengan dingin mencibir dengan api ambisi di matanya saat dia dengan ringan tersenyum dan bergumam, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi tuan sejati wilayah utara. Saat dia berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan pelet emas di tangannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang menakutkan menyapu keluar, membentuk penghalang yang menyelimuti pesta Paviliun Surgawi, sementara dia duduk di bawah perlindungan penghalang. Pada saat yang sama, ketika Master Paviliun Divine mengambil cairan Divine Spiritual, kekuatan lain yang telah memperoleh cairan Divine Spiritual juga menelan mereka setelah serangkaian perubahan di mata mereka. Lindungi aku saat aku berkultivasi. Mandala menggonggong dengan ringan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan cairan surgawi spiritual berbentuk janin emas ke dalam mulutnya dan cahaya keemasan mekar yang menyelimuti dirinya. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di belakangnya dan melihat ke 6 arah berbeda yang memiliki cahaya bergelombang. Jelas, 6 penguasa bumi lainnya juga telah memilih untuk mencoba terobosan mereka dengan bantuan cairan surgawi spiritual. Jika salah satu dari mereka berhasil membuat terobosan, itu pasti akan menyebabkan pergolakan di wilayah utara. Semua orang telah mengangkat hati mereka karena ini adalah momen paling penting sejak awal perang berburu. Mu Chen dan Nine Nether telah bertukar pandang dan tatapan mereka berubah serius. Itu karena jika Master Paviliun Surgawi berhasil membuat terobosannya, maka domain Great Havenlaw mereka akan menjadi anjing liar. Bab 947 Kekhawatiran. Di atas lautan, masing-masing faksi telah mundur jauh dengan masing-masing menempati satu arah sebelum cahaya menyilaukan mekar, mewarnai wilayah ini dengan warna. Di kamp pesta domain Great Havenlaw, Mu Chen dan yang lainnya berseru kaget pada adegan ini. Pemandangan spektakuler dari 7 penguasa bumi yang berkultivasi bukanlah sesuatu yang harus Anda lihat setiap hari. Dia secara bertahap menarik pandangannya. Hanya ada cahaya ungu yang mekar di depannya dan di tengah cahaya ungu, dia samar-samar bisa melihat siluet mungil. Meskipun Mandala tidak dengan sengaja membiarkan tekanan yang datang darinya keluar, gelombang energi spiritual yang mengerikan ketika dia berkultivasi masih memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang membuat para ahli dari domain Great Havenlaw merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Ada 6 cahaya serupa di langit yang jauh. Lebih jauh lagi, seiring berjalannya waktu, mereka semua bisa merasakan ke-7 kilau itu berkembang dengan cepat, menyebabkan ruang terdistorsi di jalan mereka, jelas merupakan tanda bahwa bahkan ruang tidak dapat menahan tekanan itu. Pesta domain Great Havenlaw yang tidak jauh dari Mandala sudah mulai mundur. Jika tidak, mereka akan menjadi tak tergoyahkan saat cahaya ungu menyelimuti mereka. Kultivasi semacam ini benar-benar melahap langit dan bumi. Nine Nether tidak bisa menahan nafas pada pemandangan spektakuler ini dengan harapan melintas di matanya. Di dunia 1000 besar, jika siapapun yang bisa masuk ke alam berdaulat dapat dikenal sebagai ahli, maka penguasa bumi adalah raksasa sejati. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa masuk ke peringkat teratas di antara kekuatan teratas di seluruh dunia 1000 besar. Inilah yang dirindukan banyak orang dan itu juga yang terjadi pada Nine Nether yang dingin dan dingin. Kamu juga akan mencapai ketinggian ini, suatu hari nanti. Mu Chen berdiri di samping Nine Nether sambil tersenyum ringan. Nine Nether tersenyum saat dia sedikit menoleh dan menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Setelah 2 tahun yang terakhir telah melangkah ke domain Great Havenlaw, dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen masih sedikit mentah. Tapi sekarang, itu secara bertahap tersapu dari pertarungan brutal yang dia alami. Jelas, Mu Chen juga telah tumbuh banyak dalam waktu kurang dari 2 tahun, yang membuat Nine Nether memiliki emosi yang aneh di hatinya. Seolah-olah dia telah menyaksikan pertumbuhan bertahap dari pemuda yang pernah membutuhkan perlindungannya melebihi dirinya sendiri dan merasa bersyukur. Apa yang salah? Merasakan tatapan Nine Nether, Mu Chen tercengang saat dia tersenyum. Saat ini, bahkan aku mungkin tidak bisa menang melawanmu. Senyum menawan terangkat di wajah Nine Nether. Berpikir saat itu, ketika kami meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, kamu masih anak kecil yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi sovereignmu sendiri. Tapi sekarang, nama goreng kecil ini sudah bergema di seluruh wilayah utara. Nine Nether tidak akan terkejut bahwa setelah perang berburu ini, dan jika mereka masih bisa tetap berdiri di wilayah utara,
ketenaran Mu Chen pasti akan melebihi semua generasi muda di wilayah utara sampai-sampai bahkan generasi yang lebih tua pun akan merasa takut padanya. Sudah hampir 2 tahun, Mu Chen menghela nafas. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah tumbuh dari benih kecil yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya sendiri menjadi penguasa kelas 5. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan berani menghadapi penguasa kelas ke-7 dengan kekuatan Battle Wheel. Peningkatan seperti itu membuat orang lain mendesak kagum, tapi Mu Chen tidak terlalu puas dengan itu. Itu karena dia tahu itu masih jauh dari cukup. Itu karena, di Akademi Spiritual yang hijau subur dan hangat, dia dengan sungguh-sungguh memberitahu gadis itu bahwa suatu hari, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat ini, dia jelas telah tumbuh lebih kuat, tetapi itu masih jauh dari mencapai apa yang disebut pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah menyaksikan kekuatan penguasa bumi, dia tahu betapa menakutkannya keberadaan itu dan klan Dewa Luo, tempat Luo Li tinggal, akan lebih berbahaya daripada wilayah utara ini. Kekuatan yang dimiliki oleh Luo Tianxian bahkan lebih kuat daripada penguasa bumi yang hadir di sini. Jika dia ingin pergi ke klan Dewa Luo, dia akan membutuhkan kekuatan untuk tidak takut pada Luo Tianxian setidaknya. Itu karena hanya dengan mencapai langkah itu, dia bisa berdiri di depan gadis cantik dan keras kepala itu, menghalangi badai untuknya. Hanya saja, langkah itu sangat jauh. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat resolusi muncul di wajahnya. Tidak hanya pembatasan itu yang menghalangi jalannya, itu juga merupakan batu besar untuk menggiling hatinya. Jalannya tentu saja penuh dengan bahaya saat dia menempuh jalan hidup dan mati. Secara alami, dia juga percaya bahwa mungkin orang lain akan menganggap kata-katanya sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi sebagai lelucon. Tapi sejak awal, gadis itu sangat percaya padanya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan percaya padanya ketika dia tidak percaya pada dirinya sendiri, bahwa akan ada hari ketika dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan muncul di hadapannya. Huff, Mu Chen mengangkat kepalanya lalu menarik napas dingin yang dalam dan hatinya yang kacau secara bertahap menjadi tenang. Kemudian, senyum yang menggantung di sudut bibirnya diam-diam berubah menjadi lebih percaya diri dan tegas. Luo Li, tunggu aku. Ketika Nine Nether melihat perubahan di mata Mu Chen dan melihatnya memulihkan kepercayaan dirinya, dia juga tersenyum ringan. Mungkin hanya Luo Li yang bisa menyebabkan riak seperti itu pada orang yang tenang itu. Setelah perang berburu ini, aku mungkin harus pergi untuk beberapa waktu. Nine Nether mengangkat tangannya untuk mengangkat rambut di depan dahinya, lalu dia tiba-tiba berkata setelah beberapa saat. Mu Chen tercengang, sebelum dia bertanya, kemana kamu pergi? Saya sudah menjadi penguasa kelas 6 dan telah berevolusi menjadi burung 9 Netherworld. Saya harus melakukan perjalanan kembali untuk melihat apakah saya dapat menyala dengan warisan Bloodline. Nine Nether mengedipkan mata ke arah Mu Chen saat dia tersenyum. Jika saya berhasil, kekuatan saya akan mengalami peningkatan besar dan pada saat itu, Anda akan ditinggalkan oleh saya. Mu Chen menatap wajah menawan Nine Nether. Meskipun dia tersenyum, Mu Chen bisa mengetahui emosi yang tidak wajar dalam senyumnya dengan pemahamannya tentang dia. Tampaknya ada kekhawatiran yang sangat tersembunyi dan mendalam. Apakah ada bahaya menyalakan garis keturunan warisan? Atau ada yang lain? Mu Chen dengan ringan bertanya. Nine Nether tercengang, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan sangat sensitif terhadap perubahan emosinya. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Melihat Nine Nether, hati Mu Chen bergetar ringan saat dia berkata, apakah itu karena dari Bloodline Bond di antara kita? Jika Nine Nether ingin menyalakan Bloodline warisannya, tidak dapat dihindari bahwa garis keturunannya juga akan terpengaruh. Dengan demikian, ikatan Bloodline antara dia dan dia akan mudah diperhatikan. Nine Nether yang tidak mempermasalahkannya tidak berarti bahwa hal itu juga berlaku untuk klannya. 9 burung Netherworld adalah binatang surgawi yang kuat dan peringkat atas, untuk memulai. Jika dia menjalani evolusi lain, maka dia akan menjadi binatang surgawi tertinggi, sebanding dengan penguasa surgawi, tokoh puncak asli di dunia 1000 besar. Dengan bakat luar biasa Nine Nether, dan seorang jenius yang langka di dalam klan 9 Netherworld, klannya secara alami memiliki harapan besar untuknya. Jika mereka tahu bahwa dia telah membentuk ikatan Bloodline dengan manusia dengan hanya budidaya penguasa kelas 5, mereka pasti akan marah, yang tidak akan menjadi masalah yang mudah untuk diringankan. Nine Nether menggigit bibirnya yang merah, lalu tersenyum pada Mu Chen dan berkata dengan tekad, yakinlah,
aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Alis Mu Chen terjalin erat. Dia sudah tahu bahwa akan ada beberapa masalah karena Bloodling Bond dengan Nine Nether, yang akan meletus saat ini. Kakak 9 Nether, saya berterima kasih atas perlindungan Anda selama bertahun-tahun, tapi masalah ini dimulai karena saya, jadi saya tidak akan membiarkan Anda menghadapinya sendirian. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Nine Nether. Nine Nether tercengang, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia melihat resolusi di matanya dan wajah muda yang tidak lagi mentah, bersama dengan kepercayaan diri yang menenangkan hati orang lain. Merasakan perubahan emosi di hatinya, Nine Nether tidak bisa menahan perasaan sedikit bersyukur. Mu Chen saat ini bukan lagi pemuda yang tidak berpengalaman dan bahkan dia terkadang menjadi lebih percaya diri karena dia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah mereka meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, pemuda itu benar-benar tumbuh dewasa. Nine Nether mengangguk, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Alisnya juga jauh lebih rileks. Mu Chen tersenyum dan hanya setelah Nine Nether mengalihkan pandangannya, ekspresinya berubah serius. Dia tahu betapa merepotkannya masalah ini. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk khawatir. Prioritas utama sekarang adalah untuk melewati ini. Jika Mandala tidak bisa menyelesaikan terobosannya dan membiarkan Master Pavilion Surgawi melakukannya, maka domain Great Havenlaw mereka pasti akan hancur. Pada saat itu, mereka akan menjadi anjing liar. Menghadapi klan burung 9 Nether, Mandala akan menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Tetapi jika dia tidak bisa melewati ini, maka Mu Chen bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan klan burung 9 Nether dan hanya bisa memikirkan metode lain. Oleh karena itu, Mu Chen harus berdoa agar Mandala berhasil membuat terobosan setelah menggunakan cairan surgawi spiritual sempurna. Tatapan Mu Chen menembus cahaya ungu yang memiliki siluet mungil diam-diam duduk di dalam saat gelombang energi spiritual yang menakutkan menyapu keluar darinya. Mandala, kau harus berhasil. Bab 948 Alam Penguasa Bumi Semu Lebih Besar. 7 kilau besar menyelimuti wilayah itu dengan begitu banyak tekanan energi spiritual yang mengerikan yang dipancarkan sehingga bahkan ruang pun mengeluarkan suara yang terdistorsi. Seiring dengan budidaya 7 penguasa bumi, tekanan yang berasal dari mereka tumbuh semakin kuat sampai-sampai mereka tidak memiliki kendali penuh untuk menekannya, menyebabkan tekanan menyebar ke seluruh wilayah ini, memaksa para ahli di daerah itu untuk mundur beberapa langkah lagi. Para ahli itu juga tidak memiliki pemikiran tentang pertempuran, karena mereka telah memusatkan semua perhatian mereka pada 7 cahaya tak terbatas. Itu karena mereka jelas bahwa karena situasinya telah berkembang sejauh ini, tidak ada artinya bagi mereka untuk bertarung karena hasil akhir wilayah utara berada di tangan 7 ahli puncak wilayah utara. Para raja dari domain Great Havenlaw bertukar pandang dan mereka bisa melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Pada titik waktu ini, bahkan seseorang dengan ketenangan Mu Chen memiliki telapak tangan berkeringat. Pada tingkat pertaruhan ini, saat Mandala gagal, mereka mungkin akan menghadapi pemusnahan. Tetapi kegagalan Mandala akan menyebabkan mereka menjadi anjing liar, dan mereka mungkin harus meninggalkan wilayah utara untuk mencari tempat untuk berkultivasi. Semua ini adalah hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Tujuan dia datang ke wilayah utara adalah untuk istana surga kuno, memungkinkan dia untuk memiliki tingkat evolusi menuju tubuh abadi primordial, yang akan sangat sulit untuk dia capai sendiri. Itu karena dia harus meminjam kekuatan domain Great Havenlaw, jadi jika domain Great Havenlaw dimusnahkan oleh Divine Pavilion, maka semua usahanya selama 2 tahun terakhir akan sia-sia. Mu Chen memusatkan pandangannya pada kilau ungu dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Mandala, kamu harus berhasil. Berdengung. Tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, ada beberapa seberkas cahaya seukuran kaki yang membubung ke langit di wilayah yang terdistorsi ini. Sinar cahaya itu seperti pilar yang menopang langit, menembus ruang ini. Perubahan mendadak segera menyebabkan perubahan ekspresi Mu Chen dan yang lainnya. Mereka segera menyuntikkan energi spiritual mereka ke mata mereka dan melihat ke arah itu. Ada siluet tua mengenakan jubah putih berbintang dalam beberapa seberkas cahaya seukuran kaki dengan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul di belakangnya seperti gelombang pasang, samar-samar memancarkan percikan ombak. Ini leluhur Myriad Sein dari Myriad Sein Peak. Sebuah cahaya spiritual melintas di mata kaisar murid spiritual, menembus gelombang energi spiritual dan terpaku pada siluet di dalam, sebelum dia berkata. Ada peningkatan dalam kekuatannya,
tetapi dia seharusnya tidak membuat terobosan. Kaisar Tidur berkata, kekuatan Myriad Saint Ancestor pasti telah mengalami peningkatan melalui bantuan spiritual Divine Liquid, tetapi seharusnya tidak mencapai tingkat Greater Earth Sovereign Realm. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, dalam hati mereka merasa lega. Meskipun mereka tidak memiliki banyak dendam dengan Myriad Saint Peak, tidak ada yang bisa mengharapkan apa yang akan terjadi jika keseimbangannya rusak. Tidak lama setelah Myriad Saint Ancestor menyelesaikan kultivasinya, beberapa garis lagi membubung ke langit dan di dalam setiap balok berdiri siluet dengan tekanan mengerikan yang memancar dari tubuh mereka, yang secara langsung menyebabkan energi spiritual di wilayah ini bergetar. Ini Liu Tiandao dari Istana Langit yang mendalam, dia juga telah tumbuh sedikit. Ada juga Kaisar Iblis dari Gerbang Iblis, Hantu Tua Ular Langit dari Istana Dewa Ular, Master Istana Netherworld dari Istana Netherworld, mereka semua telah menyerap cairan surgawi spiritual mereka sendiri. Meskipun ada peningkatan kekuatan mereka, tidak satupun dari mereka yang berhasil menerobos. Cahaya dengan cepat berkedip di mata domain Great Havenlaw saat mereka dalam hati merasa terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, dengan kelima penguasa bumi gagal. Di langit yang jauh, 5 penguasa bumi sedikit merajut alis mereka, karena mereka jelas tidak puas dengan kegagalan mereka sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu, karena setiap tingkatan di alam penguasa bumi sangat bagus, yang ternyata tidak mudah untuk mengisi kekosongan. Dengan 5 penguasa bumi yang telah menyelesaikan kultivasi mereka, itu tergantung pada penguasa Great Havenlaw dari domain Great Havenlaw dan Master Pavilion Surgawi dari Pavilion Surgawi. Para ahli dari setiap kekuatan tidak dapat membantu mengarahkan pandangan mereka ke arah dua yang mempesona, pengkilap. Sedemikian rupa sehingga bahkan 6 penguasa bumi yang telah menyelesaikan kultivasi mereka tidak dapat membantu tatapan mereka berubah sedikit serius. Itu karena mereka jelas bahwa di antara 7 penguasa bumi, Master Pavilion Divine dan penguasa Great Havenlaw memiliki peluang tertinggi untuk menerobos. Yang pertama tidak jauh dari alam penguasa bumi besar, untuk memulai, sementara yang terakhir memiliki cairan surgawi spiritual sempurna yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan terobosannya. Tapi ternyata, situasi umum di wilayah utara akan benar-benar berubah saat salah satu dari mereka berhasil menerobos ke alam berdaulat bumi besar. Di bawah penantian cemas semua orang, gerakan akhirnya datang dari wilayah Mandala dan Master Pavilion Surgawi. Sebuah gemuruh-gemuruh terdengar dari 2 kilau. Itu bukan guntur asli, tetapi gesekan antara energi spiritual yang menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Saat gelombang suara berfluktuasi, itu secara langsung menyebabkan energi spiritual meledak dan suara mendengung terus-menerus terdengar di seluruh wilayah ini. Para ahli yang berdiri jauh merasakan darah dan aura di tubuh mereka bergulir saat darah mengalir dari permukaan kulit mereka. Keributan ini juga menyebabkan semua orang sangat terkejut, karena mereka secara alami dapat mengatakan bahwa keributan yang disebabkan oleh Mandala dan Guru Pavilion Surgawi lebih besar daripada dengan 5 penguasa bumi. Mungkinkah mereka berdua berhasil menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar? Semua orang telah bertukar pandangan saat mereka melihat ke arah 5 penguasa bumi dan melihat bahwa meskipun ada ekspresi serius di wajah mereka, tidak ada perubahan total sebelum merasa lega. Jika Mandala dan Master Pavilion Surgawi berhasil melakukan terobosan mereka, maka 5 penguasa bumi tidak akan begitu tenang. Gemuruh. Suara gemuruh di wilayah ini menjadi semakin keras, sebelum berubah menjadi spektakuler yang menghancurkan bumi yang menyebabkan orang lain terkejut. Ketika suara gemuruh telah mencapai batasnya, badai tiba-tiba menghujani wilayah ini. Itu bukan hujan biasa, tapi hujan energi spiritual yang turun dari langit. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat adegan aneh ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk memukul bibir mereka. Ini adalah kekuatan penguasa bumi. Hanya kultivasi mereka yang akan menyebabkan perubahan atmosfer di wilayah ini sehingga rasanya tidak dapat dipercaya. Guyuran. Saat hujan turun dari segala arah, hujan energi spiritual tidak sepenuhnya sia-sia. Itu dengan cepat berkumpul menjadi pilar energi spiritual yang mengalir di tengah langit sebelum mengalir ke 2 kilau yang mempesona. Dalam kilau, mereka berdua samar-samar membuka mulut mereka seperti air minum paus dan pilar energi spiritual murni telah tersedot ke dalam mulut mereka. Prosesnya berlangsung selama beberapa lusin menit, sebelum adegan aneh itu perlahan menghilang. Kilauan yang mengejutkan mulai menghilang dan kedua siluet itu juga terlihat jelas di mata semua orang yang gugup.
Mandala masih mengenakan gaun hitam tanpa jejak kekuatan penguasa bumi pada dirinya, kecuali bahwa pupil emasnya telah menjadi bayangan yang lebih dalam saat dia berdiri tanpa alas kaki seperti batu penekan surga yang menenangkan segalanya. Di sudut lain, Master Paviliun Surgawi mengenakan jubah putih dengan penampilan rata-rata dengan kekuatan sombong yang samar-samar memancar dari tubuhnya yang memaksa semua makhluk hidup untuk tunduk padanya. Saat mereka berdua berdiri di langit, tatapan mereka bertabrakan satu sama lain, yang juga menyebabkan ruang tiba-tiba terkoyak dan lautan di bawah terbelah. Energi spiritual bersiul di belakang mereka dengan gunung dan sungai yang samar-samar muncul, yang terlihat sangat dalam. Membentuk gunung dan sungai dengan energi spiritual. Ketika 5 penguasa bumi melihat gunung dan sungai energi spiritual di belakang Mandala dan Master Paviliun Surgawi, mata mereka langsung menyipit. Pemandangan aneh ini hanya akan terlihat oleh mereka yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat bumi raya saat energi spiritual di tubuh mereka beresonasi dengan energi spiritual antara langit dan bumi. Tetapi saat ini, Mandala dan Master Paviliun Surgawi masih belum memiliki tekanan yang dimiliki oleh penguasa bumi yang lebih besar. Jadi, itu hanya bisa berarti bahwa mereka berdua telah menyentuh alam penguasa bumi yang lebih besar. Sederhananya, keduanya dapat dianggap berada di alam penguasa bumi semu. Saat ini, mereka hanya setengah langkah dari alam penguasa bumi besar. Meskipun tampaknya hanya setengah langkah, 5 penguasa bumi tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertarung dengan salah satu dari mereka jika mereka harus menghadapinya satu persatu. Alam penguasa bumi semu lebih besar. Mu Chen dalam hati merasa lega pada adegan ini. Meskipun Mandala tidak menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, hasilnya telah melebihi harapan mereka, yang tidak kurang di belakang Master Paviliun Surgawi. Dengan cara ini, itu akan menjadi mimpi pipa untuk Paviliun Surgawi untuk memusnahkan domain Great Havenlaw mereka. Haha, penguasa Great Havenlaw benar-benar luar biasa bisa mengejarku setelah tertinggal. Master Paviliun Surgawi merasakan situasinya sendiri saat dia tersenyum ringan. Mandala dengan acuh tak acuh meliriknya dengan mata emasnya dan tidak bisa diganggu dengannya. Master Paviliun Surgawi juga tidak peduli dengan kurangnya respons Mandala tetapi melihat kelima penguasa bumi dengan senyum yang dalam di wajahnya dan berkata, "Tuan-tuan, saya punya saran dan saya ingin tahu apakah kalian tertarik dengan itu." Mendengar kata-kata guru Paviliun Surgawi, mereka berlima langsung menyipitkan mata dan hati mereka melonjak, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan guru Paviliun Surgawi. "Aku ingin tahu, apa yang diinginkan Master Paviliun Surgawi?" The Myriad Saint Ancestor dengan sungguh-sungguh berkata. Master Paviliun Surgawi sedikit tersenyum. Terlepas dari senyumnya yang tampak lembut, ada kekuatan sombong yang menyembur keluar saat suaranya yang kuat menggelegar di seluruh wilayah ini. Wilayah utara telah terpecah selama bertahun-tahun. Hari ini, saya ingin sepenuhnya mengintegrasikan wilayah utara, mengumpulkan kekuatan kita dan mari kita bangkit di benua Greatlaw. Saya ingin tahu apakah Anda berlima bersedia mendukung saya dalam masalah ini. Petik 2. Ketika suara kuat dari Master Paviliun Surgawi bergema, tidak hanya banyak ahli mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka, bahkan 5 penguasa bumi tidak dapat membantu mengubah ekspresi mereka. Master Paviliun Surgawi belum menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan Mandala, yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, berdiri di sekitar, namun dia benar-benar berbicara tentang memerintah seluruh wilayah utara. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya itu? Bab 949 Kartu Trump dari Master Paviliun Surgawi. Di atas lautan yang tak terbatas, ada pemandangan spektakuler dari kilauannya, tetapi para ahli dari banyak kekuatan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pemandangan yang indah, karena tatapan mereka mengandung sedikit kejutan saat melihat kilau yang menjulang tinggi. Mereka sedang melihat siluet menjulang yang memancarkan aura menakutkan, Master Paviliun Surgawi. Jelas, mereka semua dikejutkan oleh kata-kata Master Paviliun Surgawi. Hanya kalimat sederhana dan alasan di baliknya sangat jelas. Master Paviliun Surgawi jelas berusaha mendominasi seluruh wilayah utara. Banyak ahli di wilayah utara telah berusaha untuk mencapai keinginan besar ini selama 1000 tahun terakhir, tetapi semuanya gagal. Tidak ada alasan lain kecuali tidak ada sosok yang bisa mendominasi kekuatan puncak lainnya. Tapi sekarang, Master Paviliun Surgawi ingin menjadi tuan yang belum pernah muncul di masa lalu. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana para penguasa kekuatan puncak lainnya mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Lagi pula, penguasa bumi semuanya sombong,
jadi bagaimana mereka bisa menurunkan harga diri mereka dan menekuk lutut mereka ke arah Master Pavilion Surgawi? Jika Master Pavilion Surgawi lebih kuat dari mereka dalam hal kultivasi, mungkin mereka mempertimbangkannya. Namun, meskipun Master Pavilion Surgawi telah tumbuh lebih kuat dan mencapai alam penguasa bumi semu lebih besar, jelas tidak mungkin untuk mengintimidasi mereka. Selanjutnya, masih ada realm penguasa bumi semu lebih besar lainnya yang hadir di sini. Mandala juga berada di level yang sama dengannya. Dengan dendamnya dengan Guru Pavilion Surgawi, dia pasti tidak akan membiarkan Guru Pavilion Surgawi melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, ketika Master Pavilion Surgawi menyuarakan idenya, pasukan lain marah dan juga secara samar-samar membuat penjaga mereka bangun. Mata 5 penguasa bumi sedikit berkedip saat mereka bertukar pandang, sebelum mereka jatuh ke Mandala, pada akhirnya. Menghadapi Guru Pavilion Surgawi yang perkasa pada saat ini, mereka merasa sedikit takut, jadi mereka tidak berani berbicara, dan berharap Mandala akan menonjol terlebih dahulu. Di bawah tatapan mereka, Mandala dengan acuh tak acuh tersenyum dengan pupil emasnya yang menyipit. Ada banyak dendam antara kekuatan puncak di wilayah utara. Meskipun dia sangat muak dengan Master Pavilion Surgawi, dia tidak akan menonjol untuk orang-orang itu tanpa alasan. Ketika 5 penguasa bumi melihat reaksi Mandala, mereka semua merasa sedikit kesal, sebelum leluhur Myriad Saint dari Myriad Saint Peak berkata dengan senyum menyipitkan mata, penguasa Havenlow hebat, masalah ini menyangkut situasi keseluruhan di wilayah utara. Jadi kami berharap Anda dapat menyampaikan pendapat Anda tentang ini, kami akan berterima kasih untuk itu. Nada suaranya mengandung petunjuk menyerah, tetapi dia jelas bahwa dengan peningkatan kekuatan Mandala melalui perang berburu ini, dia telah melampaui mereka. Di masa depan, sepertinya Myriad Saint Peak miliknya harus berjalan lebih dekat ke domain Great Havenlow. Penguasa bumi lainnya juga memiliki perubahan di mata mereka, sebelum mereka semua menyetujui kata-kata leluhur suci segudang. Hanya Liu Tiandao dari Istana Langit yang mendalam yang merasa sedikit tidak nyaman, karena dia juga memiliki banyak dendam masa lalu dengan Mandala. Sekarang Mandala telah tumbuh lebih kuat darinya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika Mandala melihat reaksi mereka, dia tersenyum ringan, lalu dengan tenang berkata, Tuan Pavilion Surgawi benar-benar sangat berani sehingga Anda membuat orang mengagumi Anda. Tapi domain Great Havenlow saya tidak setuju dengan Anda, jadi Anda bisa mencari yang lain. Melihat bahwa Mandala telah menyatakan pendiriannya, para penguasa kekuatan puncak lainnya merasa lega dalam hati. Leluhur suci segudang, Kaisar Iblis, dan hantu tua ular langit juga mengangguk setuju. Hanya Liu Tiandao yang tidak menyatakan pendiriannya, tetapi matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka hanya bisa bertukar pandang, karena konfrontasi semacam ini telah melampaui level mereka dan mereka hanya bisa melihat bagaimana situasi akan terungkap. Haha, sepertinya beberapa dari kalian tidak tertarik dengan saranku. Ketika Guru Pavilion Surgawi menerima jawaban seperti itu, sepertinya tidak terlalu mengejutkan, karena dia menunjukkan senyum yang dalam yang membuat hati 5 penguasa bumi bergetar. Makan Pavilion Surgawi Anda sedikit terlalu besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melahap kami dan mendominasi wilayah utara. Kaisar Iblis memiliki karakter yang dingin dan bahkan jika dia takut pada Master Pavilion Surgawi, dia tidak menyerah dan dengan dingin membalas. Saya harus mengatakan beberapa hal yang tidak sopan, jika Anda ingin mendominasi seluruh wilayah utara, saya percaya bahwa Anda masih belum memenuhi syarat dengan kultivasi Anda di kuasa Greater Earth Sovereign Realm. Ketika kata-kata itu diucapkan, Master Pavilion Surgawi telah menyipitkan matanya saat dia tersenyum lembut. Jadi kalian meremehkan kekuatanku karena terlalu rendah dan aku belum melangkah ke alam penguasa bumi besar. Ketika penguasa lain dari pasukan puncak mendengar jawabannya, mereka tetap diam. Ketika Guru Pavilion Surgawi melihat reaksi mereka, lengkungan abnormal muncul di sudut bibirnya dan tatapannya langsung menjadi dingin di saat berikutnya, sebelum dia mengeluarkan raungan yang bergemuruh seperti guntur, bergema di seluruh wilayah ini, dan menyebabkan langit dan bumi bergetar, sebelum wajah para ahli dari berbagai faksi berubah. Karena itu masalahnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat betapa sulitnya bagi saya untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Ketika dia berbicara, tidak hanya wajah 5 penguasa bumi yang berubah, bahkan Mandala menyipitkan matanya, sebelum keterkejutan terungkap di wajahnya. Apa yang dia bicarakan? Dia masih bisa membuat terobosan lain dalam kultivasinya.
Pasukan lain menjadi gempar dan wajah ketiga kaisar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cairan Divine Spiritual telah digunakan oleh Master Pavilion Divine, dan kecuali dia bisa mendapatkan cairan Divine Spiritual sempurna, dia pasti tidak akan bisa mencapai langkah terakhir itu. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Setelah shock, wajah Mu Chen telah berubah jauh lebih gelap. Meskipun kata-kata guru Pavilion Surgawi sulit dipercaya, dia pasti tidak akan berbicara tanpa arti pada saat ini. Karena dia telah mengucapkan kata-kata itu, maka dia harus memiliki sarana untuk mencapai langkah itu. Tidak heran mengapa dia berani mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu, jadi dia menyembunyikan kartu asnya. Semua orang tercengang di mata mereka ketika mereka melihat Master Pavilion Surgawi, yang membuka tangannya lebar-lebar dan senyum aneh di wajahnya. Pada saat itu ketika dia membuka tangannya, matanya menjadi hitam saat aura hitam seperti tinta menyapu, menutupi matahari dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Aura hitam sangat kuat dan energi yang tidak harmonis dan aneh sangat dingin. Master Pavilion Surgawi berdiri dalam aura gelap dengan tangan terbuka dan menarik napas dalam-dalam. Aura hitam bergulung dan mengalir ke tubuhnya melalui lubang hidungnya. Seiring dengan menelan aura hitam, rambut Master Pavilion Surgawi mulai tumbuh dengan cepat dan tekanan yang terpancar darinya tumbuh pada tingkat yang menakjubkan juga. Dalam waktu kurang dari 10 napas, tekanan yang terpancar darinya telah melebihi Mandala. Wajah Mandala dan 5 penguasa bumi benar-benar berubah jelek saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Terutama aura hitam yang membuat mereka merasa kedinginan. Apa aura hitam itu? Mengapa begitu tidak harmonis dengan energi spiritual antara langit dan bumi? Kejahatan seperti itu, kemampuan korosifnya sangat kuat. Tapi energi ini terlalu kuat. Itu bukan milik Master Pavilion Surgawi. Bagaimana dia mendapatkannya? Petik 2. Penguasa bumi lainnya tidak bisa menahan diri dan berbicara dengan keterkejutan yang memenuhi mata mereka. Mandala mengarahkan pandangannya ke Divine Pavilion Master untuk sesaat, sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas dingin, lalu mengatupkan giginya. Energi ini bukan dari dunia 1000 besar, ini dari klan Fin. Tuan Pavilion Surgawi, kamu benar-benar gila untuk menyentuh energi semacam itu. Kekuatan klan Fin. Mendengar kata-kata itu, penguasa bumi lainnya memiliki keheranan di wajah mereka. Master Pavilion Surgawi sebenarnya sangat gila sehingga dia bahkan berani menyerap energi yang bukan milik dunia 1000 besar. Saya mengerti sekarang, itu pasti energi yang ditinggalkan Kaisar Jahat Skater. Dikatakan bahwa medan perang jatuh Kaisar Jahat Skater dihalangi oleh kepala istana keempat ketika pertempuran yang menghancurkan bumi pecah. Setelah pertempuran itu, kepala istana keempat jatuh dan Kaisar Jahat Skater disegel. Myriad Saint Ancestor menyalak saat tatapannya bergetar karena terkejut. Jelas, dia sudah menebak asal-usul energi itu. Tempat ini dibentuk oleh laut berdaulat dari Tuan Istana keempat, jadi ada kemungkinan besar segel itu berada di kedalaman laut yang berdaulat. Sebelumnya, ketika Master Pavilion Surgawi terlempar ke laut oleh wayang spiritual, dia pasti secara diam-diam membuka segelnya dan memperoleh sebagian energi yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat Skater. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya setelah sekian lama. Mendengar analisis leluhur suci segudang, hati penguasa bumi lainnya bergetar dan mereka akhirnya mengerti mengapa guru Pavilion Surgawi begitu ceroboh. Jadi dia tidak bodoh, dia ingin dikirim ke kedalaman laut dengan sengaja. Itu agar dia bisa melepaskan segel Kaisar Jahat Skater. Wajah Mandala berubah pucat, karena dia jelas tidak mengharapkan Master Pavilion Surgawi untuk menipu mereka di bawah mata mereka. Haha, kalian akhirnya mengetahuinya. Ketika semua orang terkejut, Master Pavilion Surgawi sedikit tersenyum dari dalam aura hitam, kecuali senyumnya tampak lebih jahat. Menikmati kekuatan yang berfluktuasi di tubuhnya, dia tersenyum. Tapi kalian tidak tahu bahwa Kaisar Jahat Skater sudah mati setelah disegel selama berjuta-juta tahun. Hanya sebagian dari kekuatannya yang tertinggal. Meskipun energi ini jahat, itu tidak cukup untuk merusak saya, sehingga memungkinkan saya untuk memilikinya dan saya dapat menggunakannya untuk membuat langkah maju untuk menjadi penguasa bumi besar yang asli. Saat dia berbicara, senyumnya semakin menyeramkan. Saat ini, apakah kalian merasa bahwa saya memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Wilayah Utara? Bab 950 Situasi Berbahaya. Aura hitam deras menyebar ke seluruh wilayah ini dan aura jahat yang mematikan tampaknya berfluktuasi,
menyebabkan wajah penguasa bumi yang hadir tampak sedikit tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa alasan mengapa guru paviliun surgawi datang ke perbendaharaan alam penguasa bumi ini bukan hanya karena cairan surgawi spiritual, tetapi segel kaisar jahat Skater yang ditinggalkan oleh kepala istana keempat. Dengan dua hal ini, memang tidak sulit bagi Master Paviliun Surgawi untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Wajah Mu Chen berubah sangat jelek. Dilihat dari situasi saat ini, Master Paviliun Surgawi jelas siap. Tidak heran mengapa dia berani berbicara sebelumnya tentang sesuatu yang begitu keterlaluan. Dia bisa tahu dari tekanan mengerikan yang berasal dari Master Paviliun Surgawi. Meskipun dia belum stabil di alam penguasa bumi besar, dia masih lebih kuat dari Mandala. Jadi jika mereka bertarung, bahkan Mandala tidak akan bisa bertarung dengan Master Paviliun Surgawi. Skema yang bagus. Mandala juga bisa merasakan Master Paviliun Surgawi menjadi lebih menakutkan saat mengatupkan giginya, sebelum dia dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar gila. Energi klan Fin tidak sesuai dengan dunia seribu besar kami, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan." Meskipun Kaisar Jahat Skater telah meninggal, energinya masih merupakan sesuatu yang bukan milik dunia seribu besar. Jadi bahkan jika Master Paviliun Surgawi dapat menekannya untuk saat ini, dia juga akan meninggalkan bahaya tersembunyi di masa depan. Tapi Master Paviliun Surgawi tersenyum. Tidak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan harga. Hanya saja harganya masih dalam kisaran yang bisa saya terima. Di masa depan, ketika saya mendapatkan warisan Istana Surga Kuno, saya mungkin bisa menjadi tuan dari benua Skylaw, memungkinkan Paviliun Surgawi saya menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia seribu besar. Petik 2. Ambisi yang hebat. Mendengar kata-katanya, bahkan leluhur suci segudang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Dia awalnya berpikir bahwa Master Paviliun Surgawi hanya ingin mendominasi wilayah utara, tetapi dia ternyata telah menetapkan pikirannya untuk seluruh benua Skylaw. Benua Skylaw adalah salah satu dari 10 benua super di dunia seribu besar. Jika itu bisa didominasi, maka jumlah sumber daya dan wilayah pasti tidak terbayangkan. Bukan tidak mungkin kekuatan pembangkit tenaga listrik lahir darinya juga. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mendominasi benua Skylaw? Kecuali jika Master Paviliun Surgawi mampu mencapai alam penguasa surgawi, itu hanya akan menjadi mimpi pipa. Warisan Istana Surga Kuno. Ketika leluhur suci segudang mengejeknya, mata Mu Chen dan Mandala tiba-tiba melintas. Menilai dari kata-kata Master Paviliun Surgawi, dia sebenarnya tahu tentang rahasia terbesar di benua Skylaw, Istana Surga Kuno yang telah lama disembunyikan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di zaman kuno dengan para ahli sebanyak awan di langit. Bahkan ada banyak keberadaan seperti Master Istana Keempat, penguasa bumi yang lebih besar di dalamnya, sedangkan kepala istana dari Istana Surga Kuno adalah keberadaan alam penguasa surgawi. Jika mereka dapat menemukan Istana Surga Kuno dan mendapatkan warisan, maka itu mungkin memungkinkan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya lahir di benua Skylaw. Secara alami, warisan Istana Surga Kuno bukanlah hal yang dikhawatirkan Mu Chen. Dia lebih peduli tentang metode evolusi Grid Solar Unding Body. Menurut informasi yang dia kumpulkan sejauh ini, evolusi kedua adalah suatu keharusan jika dia ingin tubuh abadi matahari besarnya tumbuh menjadi tubuh abadi primordial. Selama Grid Solar Unding Body-nya bisa berevolusi menjadi primordial immortal body, Mu Chen percaya bahwa pasti akan ada tempat untuknya di Grid Thousand World. Pada saat itu, dia bahkan akan memiliki modal untuk menghadapi klan misterius tempat ibunya berasal dan dia tidak akan lagi berhati-hati menggunakan pagoda 9 lapis. Kamu benar-benar tahu rahasia Istana Surga Kuno. Mandala menatap Master Paviliun Surgawi saat dia mencibir. Keberadaan Istana Surga Kuno tidak terlalu dirahasiakan di benua Skylaw. Tetapi banyak ahli telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Istana Surga Kuno. Jadi bahkan Mandala meragukan kata-kata Master Paviliun Surgawi. Master Paviliun Surgawi tersenyum pada kata-kata Mandala di depan matanya yang hitam pekat, yang dipenuhi dengan kejahatan, memandang penguasa bumi lainnya dan dia mengungkapkan senyuman. Aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk mendominasi wilayah utara sekarang. Seluruh wilayah diam dan pasukan lainnya tetap diam. Bahkan Earth Sovereigns membuat wajah mereka pucat, karena situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Saat tatapan mereka berkedip, mereka menatap Mandala. Saat ini, hanya Mandala yang bisa menjadi ancaman bagi Master Paviliun Surgawi.
Wajah Mandala sedikit tidak sedap dipandang saat dia mengarahkan pandangannya ke Master Pavilion Surgawi, sebelum menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Domain Havenlau besar, saya tidak tertarik berkolusi dengan Pavilion Surgawi Anda." Dia dengan jelas menyatakan pendiriannya tentang tidak ingin menjadi bawahan dari Pavilion Surgawi. Tetapi Master Pavilion Surgawi tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Mandala. Dia samar-samar tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, "Karena itu masalahnya, maka domain Great Havenlau Anda tidak perlu terus ada di wilayah utara." Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang menyebabkan para ahli dari domain Great Havenlau mengubah wajah mereka. Bahkan Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Pasukan puncak lainnya juga memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. "Betulkah? Itu akan tergantung pada apakah kamu cukup mampu." Nada bicara Mandala dingin, karena dia sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk berkompromi hari ini dan dia hanya bisa bertarung sampai mati. "Haha, apakah Anda berpikir bahwa dengan kultivasi Anda di kuasa Greater Earth Sovereign Realm, Anda dapat melawan saya?" Master Pavilion Surgawi terkekeh saat niat membunuh menyebar darinya. "Sepertinya domain Great Havenlau Anda akan menjadi batu loncatan terbesar bagi Pavilion Surgawi saya untuk mendominasi wilayah utara. Setelah saya membersihkan Anda, saya percaya kekuatan lain akan patuh." Petik 2. Master Pavilion Surgawi tersenyum sambil melambaikan tangannya. Seketika, aura hitam deras melonjak keluar yang mewarnai langit. Selanjutnya, dengan energi spiritual di wilayah ini secara bertahap terkontaminasi, penguasa bumi lainnya tidak dapat mengendalikan energi spiritual yang terkontaminasi itu. Mandala memandangi langit dan bumi yang terkontaminasi dan wajahnya menjadi semakin jelek. Master Pavilion Surgawi sebenarnya bermaksud memanfaatkan kekuatan klan Fin untuk mencemari langit dan bumi, membentuk penjara di wilayah ini sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. "Semuanya, mari kita bergerak bersama dan merobek ruang untuk mundur. Selama kita bisa mundur dan menyebarkan berita ini, kita akan melihat apakah Pavilion Surgawinya masih bisa bertahan di wilayah utara." Mata Kaisar Iblis berubah saat dia berteriak. Di dunia 1000 besar, semua orang waspada terhadap klan Fin. Jika mereka tahu tentang tindakan Master Pavilion Surgawi, mereka pasti akan bergerak melawannya. Pada saat itu, bahkan kekuatan puncak di luar wilayah utara tidak akan duduk diam dan menonton. "Ayo kita bergerak bersama." Myriad Saint Ancestor langsung menyadari maksudnya dan mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua telah bertindak bersama-sama. Kristal energi spiritual yang mengerikan melesat dan menghantam aura hitam yang menyeramkan. Uff. Tetapi ketika mereka meluncurkan serangan mereka terhadap aura hitam, itu menyebabkan aura hitam menyebar dan hanya butuh sesaat untuk menyapu aura hitam. Kekuatan kontaminasinya juga meningkat. Ketika penguasa bumi melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah jelek. "Haha, tidak perlu usaha yang sia-sia. Saya telah melangkah ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat Skeeter, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu kepada saya?" Suara Master Pavilion Surgawi bergema dari aura hitam. Mu Chen telah menarik napas, karena dia tidak pernah mengharapkan kekuatan penguasa bumi besar menjadi begitu kuat. Dia berbalik ke arah Mandala dan melihat ekspresi jelek pada yang terakhir pada saat ini. "Apakah ada cara untuk menghadapi situasi ini?" Mu Chen berbicara dengan suara rendah. "Kekuatan orang itu telah tumbuh, dan bahkan jika aku bekerja sama dengan penguasa bumi lainnya, aku hanya bisa melindungi diri kami sendiri. Selanjutnya, masalah yang paling bermasalah adalah dia telah menggunakan kekuatan Kaisar Jahat Skeeter. Jika kita membiarkan dia mencemari energi spiritual di wilayah ini, kita akan terjebak, menunggu kematian kita pada akhirnya." Mandala berbicara dengan gigi terkatup. "Kami tidak memiliki kekuatan yang cukup saat ini. Jika ada penguasa bumi lain yang bergabung dengan kita, kita mungkin bisa memecahkan kebuntuan. Meskipun kekuatan Greater Earth Sovereign sangat kuat, itu tidak berarti bahwa tidak ada batasan untuk itu. Jika ada cukup Lesser Earth Sovereign di sekitar, mereka akan mampu menghadapi Greater Earth Sovereign." Mu Chen tanpa henti, tersenyum pahit. Praktis semua penguasa bumi di wilayah utara telah dikumpulkan di sini, jadi kemana mereka harus mencari yang lain? Penguasa bumi bukanlah anjing atau kucing liar yang bisa Anda temukan dimanapun. Saat pikirannya beredar, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyipitkan matanya sambil melihat ke kejauhan. Bukankah ada wayang spiritual yang sebanding dengan penguasa bumi yang lebih besar di Pulau Batu? Jika mereka bisa memancingnya,
itu harus bisa berurusan dengan Master Pavilion Divine. Hanya saja, jangkauan pelindung dari wayang spiritual tidak akan melebihi jangkauan Pulau Batu. Mu Chen mengerutkan alisnya dan merenung untuk waktu yang lama, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya dan benda segitiga hitam misterius muncul di tangannya. Item ini tampaknya sangat terkait dengan perbendaharaan alam penguasa bumi ini, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan dolium kuno itu dengan mudah. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah itu bisa digunakan, dia tidak punya pilihan selain mencobanya saat ini. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Segitiga hitam di tangannya melesat ke arah wayang spiritual sebelum aura hitam mendekat. Tatapannya tertuju pada wayang spiritual dan jantungnya berdebar kencang. Jika tidak ada gunanya, maka mereka tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini.